prosesus styloid. Di sini nih ada prosesus styloid ini. Depan prosesus styloid berarti parafaring anterior, belakang adalah posterior. Atau yang anterior sering disebutnya parafaring prestyloid, yang posterior poststyloid. Nah, untuk perbedaannya, isinya yang beda. Untuk gue resonansi suara. Proses pencernaan itu memerlukan otot-otot yang ada di orofaring. Anteriornya adalah coana. Batas posteriornya adalah vertebrae. Batas superior atas itu adalah sinus sphenoid atau skull base. Batas di atas anterior ini hipo jadi dia overlapping kedudukannya, tumpang tindih. Nah, otot ini kalau bergerak kamu bayangkan bentuknya kan melingkar nih. Jadi dia akan mengecil lumennya melewati rongga faring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Suara saya sudah jelas terdengar? Jelas sudah. Oke, sip. Ya, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya ya. Yaitu yang akan kita bahas adalah divisi kepala leher, yaitu kita mulai dengan divisi laring-faring. Nah, untuk pembelajaran divisi laring-faring ini mungkin nanti kita akan belajar banyak ya untuk anatominya terutama, karena ya kita dari basic lagi ya untuk kepala leher, tapi kalau kemarin kan seputar organ telinga. Untuk laring-faring ini nanti kita akan bagi dua, dan soalnya pun saya bagi dua pembahasannya dengan pertemuan nanti yang berikutnya. Nanti mungkin kamu bisa lihat di soal ada yang saya tanda-tandai kuning, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Tapi tetap saya jadikan satu bahannya saya kirim ke kalian. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya, karena laring-faring cukup banyak untuk bahasannya. Jadi untuk laring-faring ini sangat krusial karena merupakan sistem aerodigestif bagian atas. Jadi dia berperan dalam sistem respirasi dan berperan dalam sistem pencernaan. Untuk faring terutama ya, faring ini yang akan kita pelajari pertama, baru nanti laring. Dia termasuk ke dalam traktus aerodigestif atas. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah pembagian dari struktur faring. Struktur faring sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada nasofaring yang warna biru, ada orofaring yang warna ungu, dengan ada yang warna kehijauan, yaitu adalah hipofaring atau yang dikenal dengan nama laringofaring ya. Nah, untuk nasofaring yang warna biru, dia lebih banyak berperan tentu saja di sistem respirasi bagian atas, karena dia lokasinya berdekatan dengan rongga hidung dan sinus paranasal. Kalau kita lihat dari batasnya, untuk nasofaring, kamu lihat di sisi depan atau anteriornya, dia kontak langsung sama rongga hidung. Jadi batas anteriornya adalah pintu belakang dari rongga hidung yang disebut sebagai coana. Ya, jadi batas anteriornya adalah coana. Batas posteriornya adalah vertebrae. Batas superior atas itu adalah sinus sphenoid atau skull base. Batas inferiornya adalah palatum mole beserta celah yang menghubungkan antara naso dengan oro, yang kita sebut sebagai velopharyngeal space. Ya, celah velofaring, gampangnya gitu. Terus untuk lateralnya ada ostium tuba ya. Nanti kita akan lihat lebih detail di part dari si nasofaring itu sendiri. Terus kalau untuk orofaring itu yang warna ungu, orofaring ini sudah mulai nih percabangan antara maksudnya udah ada peran dua lah antara respirasi dengan pencernaan. Karena kan kalau kita bernafas tentu saja harus melewati rongga faring, dan saat menelan yang berperan dalam proses pencernaan itu memerlukan otot-otot yang ada di orofaring. Untuk batasnya, batas superior dari orofaring adalah batas inferior dari naso. Jadi batasnya sama ya, superior itu adalah palatum mole dengan celah velofaring. Celah velofaring ini akan sering saya sebut-sebut. Terus batas bawahnya adalah tepi atas epiglotis. Batas depannya adalah isthmus falcium oris ya. Apa sih isthmus falcium oris? Yaitu adalah katup dari orofaring. Nah, katup orofaring atau isthmus falcium oris itu terdiri atas arcus faring anterior dan posterior. Ya, jadi musculus palatoglossus dan musculus palatofaring. Posteriornya semuanya adalah vertebrae ya. Baik naso, oro, dan hipo itu semuanya vertebrae. Nah, sedangkan untuk hipofaring ini lokasinya dia superipos atau tumpang tindih dengan struktur laring bagian atas atau yang kita kenal sebagai laring supraglotis ya. Jadi laring supraglotis itu ketinggiannya sejajar dengan
faring bagian hipofaring ini. Jadi batas atasnya adalah tepi atas epiglotis, batas bawahnya adalah pintu masuk esofagus atau introitus esofagus. Anteriornya yang struktur laring tadi, bagian atas yaitu laring supraglotis, sedangkan yang belakang adalah atau posteriornya yaitu adalah vertebrae. Untuk faring, fungsinya sebagai respirasi, terus proses menelan, berkaitan dengan pencernaan ya, lalu resonansi suara dan artikulasi. Ya, resonansi suara seperti yang kalian ketahui, contohnya misalnya pada pasien cleft palate, kan palatumula tadi merupakan batas yang memisahkan antara naso dengan oro, sehingga kalau ada cleft palate, maka batas itu akan hilang. Nah, itu bisa mengganggu resonansi suara. Untuk mukosanya, karena dia terlibat aero dan digestif, maka ada mukosa respirasi dan mukosa digestif. Untuk mukosa respirasi yang berperan adalah mukosa di nasofaring, yaitu pseudostratified columnar epithelial dengan sel goblet. Sedangkan untuk mukosa yang berperan dalam digestif atau pencernaan alias proses menelan, itu ada di oro dan hipofaring, yaitu adalah epitel berlapis gepeng tanpa silia. Di atas dari mukosa respirasi terdapat yang namanya palut lendir atau mukus blanket. Nanti kita pelajari di rinologi. Nah, mukus blanket atau palut lendir ini mengandung zat-zat yang bersifat sebagai protektor, yaitu salah satunya adalah lisozim, IgA sekretorik, albumin, ya, yang berfungsi untuk mengeliminasi partikel asing. Nah, di struktur faring, kalau kamu lihat gambarnya itu banyak keterlibatan dari otot. Ya, jadi komponen penyusun dari faring terbanyak adalah otot. Ototnya ada dua, otot yang bentuknya melingkar disebut otot sirkuler, sedangkan yang memanjang disebut otot longitudinal. Otot sirkuler terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah otot constrictor faring superior. Ini akan sering saya sebut. Otot constrictor faring superior itu bentuknya melingkar, dia melingkupi daerah orofaring dengan sebagian daerah nasofaring dengan sebagian daerah orofaring. Lalu yang kedua adalah musculus constrictor faring media. Dia melingkupi daerah orofaring dengan sebagian hipofaring. Yang paling bawah constrictor faring inferior berarti dia melingkupinya daerah oro dengan daerah hipo ya. Jadi kalau atas tadi naso dengan oro dengan hipo, ini hipo dengan esofagus. Jadi esofagus bagian bawah. Ya, jadi dia overlapping kedudukannya, tumpang tindih. Nah, otot ini kalau bergerak kamu bayangkan bentuknya kan melingkar nih. Jadi dia akan mengecil lumennya dan membesar lumennya secara bergantian. Nah, hal itu kalau kita bayangkan secara simultan, maka persis seperti gerakan peristaltik. Tapi bedanya gerakan peristaltik ini dilakukan secara sadar, artinya volunter. Karena di gerakan secara sadar atau volunter, berarti persarafannya adalah persarafan cranial nerve ya. Sedangkan kalau yang peristaltik bagian bawah tuh usus atau esofagus itu biasanya persarafan involunter atau persarafannya adalah otonom. Untuk persarafan kranialnya yang berperan adalah nervus 9 dan 10 ya. Pokoknya kalau di faring dan laring antara 9 dan 10. Terus untuk otot longitudinal dia bentuknya lebih ke arah sejajar ya, atau seperti ini bentuknya. Nah, kalau untuk longitudinal kamu bayangkan kalau dia berkontraksi dia akan menarik faring ke arah atas atau ke arah supero, lebih tepatnya ke arah supero anterior. Coba aja kalau yang laki-laki mungkin ya punya Adam's apple setelah menelan, pasti dalam gerakan menelan pasti akan bergerak ke arah supero anterior. Nah, salah satunya adalah yang menggerakkan si otot longitudinal dari faring ini, karena dia juga mengangkat faring ke arah supero anterior. Otot longitudinal ada stylofaring, ada arcus faring ante atau palatoglossus, ada arcus faring poste atau palatofaring. Nah, otot-otot ini fungsi utamanya adalah lebih ke arah gerakan menelan, karena kan kalau sistem respirasi yang penting lumennya terbuka maka udara bisa masuk. Kalau untuk bergeraknya naik turun atau mengecil membesarnya lumen itu lebih bergerak untuk proses menelan. Mungkin nanti kita akan pelajari proses menelan lebih detail di endoskopi. Terus kita masuk ke palatum. Palatum ini dia adalah lapisan atau kumpulan otot yang membagi struktur naso dengan orofaring. Jadi dia memisahkan naso dengan orofaring. Palatum moles sendiri dia tersusun atas 5 otot. Otot utamanya yang paling besar adalah levator veli palatini.
Yang kedua adalah tensor veli palatini, lalu ujung dari palatoglossus dan palatofaring, serta adanya azygos uvula. Levator veli palatini, terus tensor, palatoglossus, dan azygos, serta palatofaring ya, diperserafinya keseluruhannya oleh nervus 10 ya, nervus vagus. Nah, kelima otot ini dibungkus dalam satu fascia. Kalau kamu lihat, levator veli palatini ini, selain dia menyusun palatumole, untuk origoinsersinya, dia insersinya juga menuju ke tuba Eustachius kalau kita lihat dari gambar ini. Ini adalah otot levator veli palatini. Ujungnya itu satunya ada di palatumole, satunya ada di ostium tuba. Ketika dia berkontraksi, maka dia akan membuka ostium tuba dan menutup celah velofaring. Sehingga saat kita menelan, tuba Eustachius akan terbuka dan makanan tidak akan masuk ke dalam rongga hidung karena celah velofaringnya menyempit. Nah, untuk otot lainnya yaitu tensor veli palatini kerjanya persis sama kayak levator veli palatini. Tapi bedanya tensor ini lebih kecil, jadi dia kemampuannya tidak sekuat levator veli palatini. Palatoglossus palatofaring dia menyusun arcus faring ante dan poste. Jadi saat kita menelan maka dia akan menutup sehingga makanan yang sudah kita telan tidak ada kembali lagi ke dalam rongga mulut. Lalu yang terakhir adalah azygos uvula. Nah, untuk nasofaring sendiri strukturnya kalau kamu lihat dengan endoskopi adalah di dinding belakang dari si koana. Jadi ini adalah koana, setelah itu di belakang dari koana itu adalah struktur nasofaring. Jadi ya ini nasofaring. Terus untuk nasofaring itu sendiri dia di sini terdiri dari epitel, dengan epitelnya itu ada peralihan. Karena kan tadi nasofaring lebih banyak epitelnya respirasi ya, respiratorik. Orofaring lebih ke arah digestif. Jadi ada pertemuan antara epitel respirasi dengan digestif. Ya, epitel respirasi tadi pseudostratified columnar, sedangkan epitel dari pencernaan atau orofaring itu adalah epitel berlapis gepeng. Nah, peralihan itu yang kita sebut sebagai squamo-columnar epithelial junction. Lokasinya kalau di nasofaring adalah di fossa Rosenmuller. Memang squamo-columnar ini banyak ya lokasi-lokasinya. Bisa ada di esofagus yang kita sebut Z-line atau di cervix ya, itu juga ada. Nah, untuk di nasofaring lokasinya ada di fossa Rosenmuller baik kanan ataupun kiri. Dimanapun tempat squamo-columnar epithelial junction itu kebanyakan menjadi tempat predileksi untuk terjadinya keganasan. Maka dari itu keganasan dari nasofaring yang sifatnya keganasan epitelial, dia pasti munculnya itu lebih sering kebanyakan di fossa Rosenmuller. Terus di sini ada torus tubarius, ini adalah palatumole ya. Untuk batasnya tadi saya sudah jelaskan. Sekarang kita masuk ke orofaring. Untuk orofaring, tadi batasnya juga sudah saya jelaskan. Di orofaring itu tadi ada isthmus falcium oris yang tersusun atas musculus palatoglossus dan palatofaring. Di antara keduanya itu terdapat suatu jaringan limfoid yang kita kenal dengan tonsil palatina ya. Nah, di sini tonsil palatina itu ada di bagian atasnya itu ada fossa supratonsilar dan fossa infratonsilar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tonsil, karena ternyata di dalam rongga oro ataupun naso ataupun hipofaring kita tidak hanya ada tonsil palatina saja. Jadi tonsil adalah jaringan limfoid untuk menghasilkan sel-sel imun, dan lokasinya itu ada yang ada di faringeal ya, disebutnya tonsil faringeal atau adenoid, ada di rongga mulut di kanan kiri seperti ini, yaitu ada tonsil palatina, ada yang di dasar lidah atau base of tongue, itu adalah tonsil lingual. Nah, untuk ketiga tonsil ini dalam embriologinya dia berkembang dari cincin Waldeyer. Terus untuk tonsil palatina dulu ya, tonsil palatina itu lokasinya ada di antara arcus faring ante dan poste. Tonsil palatina ini memiliki kapsul, kapsulnya itu adalah fascia bucofaringeal. Jadi ada fascia yang menyebabkan si tonsil itu bisa menempel pada dinding lateral dari orofaring. Ya, fascianya tadi namanya bucofaringeal, jadi dia meliputi seluruh bukal dan faringeal. Nah, untuk si tonsil ini karena dia menempel berkat adanya fascia, maka kalau fascianya kita buka, kita bisa melakukan diseksi terhadap tonsil. Soalnya tonsil dengan otot constrictor faring superior tadi ya yang melingkupi naso dengan oro adalah constrictor faring superior, itu tidak menyatu. Dia hanya melekat aja tapi nyatu itu enggak. Makanya masih bisa dilakukan diseksi tumpul setelah fascia dilepas. Untuk tonsil palatina sendiri perdarahannya sangat banyak.
Makanya sebenarnya operasi tonsil itu tidak semudah yang dibayangkan. Soalnya perdarahannya banyak banget sehingga resiko perdarahan. Resiko perdarahan ini bukan intraop, justru pasca operasi. Soalnya tadi kita melakukan diseksi tumpul dan tidak ada penjahitan seperti luka operasi luar ya pada umumnya. Untuk perdarahannya itu ada bagian fosa infratonsilar, itu ada arteri lingual, arteri tonsilar, dan arteri palatina ascendens ya. Sesuai gambar ini ya. Jadi arteri lingual, tonsilar, dan palatina ascendens. Sedangkan fosa supratonsilar itu terdiri atas arteri palatina descendens dan pharyngeal ascendens. Nah, ini perdarahan-perdarahan ini yang sering menyebabkan komplikasi saat terjadi tonsilektomi. Biasanya sih secondary bleeding yang paling sering dibandingkan primary bleeding saat dilakukan tonsilektomi, karena setelah kita selesai tindakan tuh biasanya kita sudah make sure dengan sejawat anestesi memastikan bahwa tidak ada lagi perdarahan yang mengalir ya atau merembes deh saat operasi. Tapi setelah diekstub pasien terbatuk, maka luka-luka dari pembuluh darah tadi yang sudah saya sebutkan terbuka, maka kembali berdarah lagi ya. Jadi sering banget komplikasinya justru secondary bleeding dibandingkan primary bleeding. Terus untuk tonsil palatina sendiri, dia memiliki lipatan-lipatan yang kita sebut kripta. Nah, kripta ini adalah tempat yang sangat baik untuk sisa-sisa makanan nyelip di sana. Alhasil nantinya akan menjadi tempat kolonisasi bakteri, karena bakteri senang banget sama tempat yang ada sisa-sisa makanan. Akhirnya ya udah deh, terjadilah yang namanya detritus di sana. Detritus nanti makin berkembang menjadi folikulare, habis itu menjadi lakunare atau pseudomembran. Nah, semakin sering mengalami peradangan akut, maka kripta tersebut akan semakin lebar. Jadilah peradangan kronik. Jadi ciri khas dari tonsilitis kronik adalah kripta yang melebar. Terus untuk tonsil faringeal nanti ada bahasannya sendiri. Tonsil lingual tuh sangat-sangat jarang dibahas karena tonsil lingual jarang menyebabkan kelainan kecuali faktor risiko utamanya adalah reflux, entah laringofaringoreflux atau gastroesophageal reflux. Intinya adanya reflux asam lambung yang sampai ke daerah orofaring, dan di daerah orofaring tidak punya sama sekali sistem proteksi terhadap asam lambung. Alhasil, inflamasi kronik tersebut menyebabkan hipertrofi dari tonsil lingual. Jadi kalau hipertrofi tonsil lingual bukan kayak tonsil palatina yang gede gitu, enggak. Jadi permukaan dari tonsil lingual itu tadinya berupa kayak papil-papil halus, jadi makin besar gitu papil-papilnya. Nah, itu akan menyebabkan pasien biasanya seringnya terasa ganjal. Jadi tidak selamanya kalau ada pasien merasa radang berulang, terus terasa ganjal, tapi kamu lihat tonsil kok ukurannya cuma T2, udah deh ini kayaknya diangkat aja. Hati-hati, biasanya itu adalah hipertrofi tonsil lingual, dan penyebab dia radang berulang bisa saja karena reflux, terutama orang dewasa ya. Jadi biasanya tuh umumnya orang dewasa tuh justru tonsilitis akutnya paling terseringnya itu dikarenakan reflux. Apalagi kalau dia udah mengeluarkan rasa ganjal tapi tonsilnya kamu lihat ukurannya biasa aja, itu curiganya adalah si hipertrofi tonsil lingual akibat reflux ini. Terus diapain? Biasanya kita udah nggak ngapa-ngapain sih, karena untuk tonsil lingual sejujurnya kalau untuk operasi kita di luar jangkauan mata ya kalau pakai alat Modgek biasa. Jadi biasanya kita harus pakai yang namanya cleanser, itu ada alat khusus. Kalaupun biasanya kita kecilkan itu dengan cara kauterisasi, nggak sampai yang diangkat kayak tonsil gitu, enggak. Terus sekarang kita masuk ke daerah hipofaring atau laringofaring ya. Untuk daerah laringofaring ini batas atasnya adalah tepi atas epiglotis, tadi saya sudah bilang ya. Terus batas bawahnya adalah introitus esophagus, dan belakangnya adalah vertebrae cervical, serta depannya adalah laring bagian supraglotis. Jadi hipofaring itu dia tumpang tindih lokasinya atau level ketinggiannya sama dengan laring bagian supraglotis. Jadi misalnya nih, batas atas epiglotis kan ini ya, tepi atas epiglotis. Jadi kalau ada benda asing masuk ke dalam lubang ini, maka benda asing itu disebutnya benda asing laring. Tapi kalau benda asingnya di luar dari lubang ini, misalnya di sini, atau di sini, itu adalah benda asing hipofaring. Nah, daerah yang termasuk hipofaring adalah daerah di sekitar lingkaran ini, yang sini sama sini, yang terdiri atas sinus piriformis kanan dan kiri, vallecula alias ketiak epiglotis ya, yang sering disebut pill pocket, karena sering banget di sini benda asing nyangkut, duri ikan atau obat ya, makanya disebutnya sebagai pill pocket. Terus untuk persarafannya nanti kita akan lihat ya, laringnya superior sih, patokannya pita suara ke atas, nanti ada kok di next slide ya. Nah, sekarang kita masuk bagian dari faring
yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu adalah ruang faringeal. Ruang faringeal salah satunya adalah ruang parafaring. Namanya juga para, berarti lokasinya ada di kanan kiri dari faring. Lokasinya di mana? Di sini. Jadi kan tadi ada otot yang melingkupi dari oro dengan nasofaring, yaitu constrictor faring superior. Nah, di balik dari otot constrictor faring superior kanan dan kiri, sisi kanan dan sisi kiri, itu ada ruang kosong yang disebut ruang parafaringeal. Ruang parafaringeal ini terbagi menjadi dua, ada parafaringeal anterior, ada posterior. Yang memisahkan adalah prosesus styloid. Di sini nih ada prosesus styloid ini, depan prosesus styloid berarti parafaring anterior, belakang adalah posterior. Atau yang anterior sering disebutnya parafaring prestyloid, yang posterior poststyloid. Nah, untuk perbedaannya, isinya yang beda. Untuk yang anterior ya, kalau kamu lihat nih, yang anterior itu isinya kebanyakan rongga kosong beserta KGB. KGB ada tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak rongga kosong. Sedangkan yang posterior itu isinya struktur krusial ya, yaitu carotid sheath atau selubung karotis yang terdiri atas arteri karotis interna, vena jugularis interna, sama nervus vagus. Ya, jadi arteri karotis, terus interna, vena jugularis interna, sama si nervus vagus. Nah, kalau kita lihat dari ruang parafaring ini, yang paling penting dari ruang-ruang faringeal adalah kamu mengetahui struktur di sekitar ruangan tersebut. Kenapa? Karena mempengaruhi kira-kira kalau sampai ada infeksi di ruang tersebut, itu asalnya dari mana sih? Atau kalau sampai infeksi kira-kira bisa menyebar kemana sih? Kita sudah tahu struktur tetangga di sekitar parafaring. Nah, yang pertama yang kontak dengan parafaring adalah dari sisi medial dulu ya, yaitu otot constrictor faring superior. Otot constrictor faring superior ini dia menempel ya, melekat ya dengan tonsil. Jadi kalau kita tonsilektomi terlalu agresif, ototnya sampai robek, maka kita bisa menjebol ruang parafaring. Jadilah yang rongga steril kontak dengan rongga non steril. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi pada parafaring. Yang kedua, arah medial itu dia kontak sama ruangan di balik dinding faring posterior yang kita sebut sebagai ruang retrofaring. Jadi bisa saja ruang parafaring ini infeksi akibat dari retrofaring atau retrofaring terinfeksi akibat dari parafaring karena dia dipisahkan oleh selapis tipis yaitu fascia pretrakea di sini. Untuk bagian medialnya, constrictor faring superior ternyata bukan hanya kontak dengan tonsil saja, tonsil palatina, tapi kontak dengan gingiva, gusi. Jadi kalau sampai ada pembengkakan gigi, terus dia menyebabkan iritasi atau inflamasi pada constrictor faring superior, maka bisa saja perluasan hingga ke parafaring. Terus dari lateralnya dia kontak dengan parotis. Jadi ada aja tuh abses parafaring, nantinya parotisnya juga mengalami abses. Dan karena parafaring dekat sekali dengan otot mandibula bagian dalam, yaitu pterygoid interna, maka ketika parafaring mengalami inflamasi, pterygoid interna pun mengalami inflamasi. Akibatnya apa? Kalau sampai pterygoid interna yang menempel di mandibula mengalami inflamasi, maka terjadi kontraksi. Kalau kontraksi, sensasi yang dirasakan pasien adalah sulit untuk membuka mulut atau trismus. Ya, itu salah satu gejalanya. Terus untuk si parafaring ini kalau kamu lihat yang bagian posterior itu cukup krusial ya. Jadi kalau sampai ada inflamasi atau ada pus ya, supurasi lah peradangannya sampai melibatkan faring posterior, maka ya udah biasanya akan hasilnya kurang baik ya prognosisnya untuk pasiennya. Sekarang kita masuk ke retrofaring. Retrofaring itu kalau gampangnya dia ruangan di balik dari dinding faring posterior. Karena dinding faring posterior itu adalah isinya si fascia bucofaringeal, di baliknya itu ada constrictor faring superior, baru si retropharyngeal space ini. Nah, retrofaring ini isinya beda sama parafaring. Kebanyakan adalah KGB, terutama pada anak di bawah 6 tahun. Jadi hampir full KGB ada di retrofaring, tapi pada anak di bawah 6 tahun. Makin dewasa dia akan makin menghilang KGB-nya. Otomatis paling sering peradangan retrofaring itu disebabkan oleh limfadenitis. Jadi adanya peradangan pada organ-organ yang drainase limfatiknya ke retrofaring.
Nah, paling seringnya ya organ-organ saluran nafas atas. Jadi penyebab abses atau inflamasi pada retrofaring kebanyakan adalah limfadenitis karena infeksi saluran pernafasan atas. Untuk retrofaring, kamu lihat posisinya kan di belakang sini. Kontaknya tuh daerah sekitarnya ada apa sih? Di sisi kanan kirinya tadi ada parafaring, di sisi belakangnya ada prevertebral space yang kontak dengan vertebra. Nah, prevertebral space ini juga sering mengalami inflamasi akibat adanya misalnya osteomyelitis vertebrae atau abses tulang belakang ya. Biasanya sih terjadinya pada pasien TB ya yang sering. Nah, abses dari prevertebral ini bisa meluas ke retrofaring. Terus retrofaring ini dia kan jauh ya dari pterygoid interna, jadi tidak menyebabkan trismus kalau cuma absesnya di retrofaring doang ya. Gejala utamanya tuh biasanya adalah kaku leher. Jadi pasiennya sebenarnya bukan kaku kuduk. Kaku leher itu dia lehernya kaku karena ototnya spasme akibat ada inflamasi di belakang sana. Plus kalau digerakkan sakit, jadi pasiennya cenderung diem. Apalagi pasiennya kebanyakan anak-anak. Jadi kalau orang ada anak nih datang dengan leher yang nggak mau digerakin kaku gitu sakit. Soalnya kalau digerakin nangis. Ya, terus ada tanda-tanda lah inflamasi dari rongga orofaringnya. Kamu curigai terbesar adalah retropharyngeal space abses ini. Nah, sekarang kita mulai bahas kelainan pada faring dan tonsil. Ini mah udah jadi makanan kalian sehari-hari ya, apalagi di fase ke-1. Nah, untuk faringitis dulu yang akan kita bahas, ada faringitis akut, ada faringitis kronik. Faringitis akut kalau berdasarkan teori terbanyaknya adalah viral infection, yaitu ada rhinovirus, adenovirus, EBV, dan HIV. Rhinovirus khasnya lah yang paling sering, influenza, Coxsackie itu yang sering kalian ketemu sehari-hari. Bahkan mungkin kalian sendiri sudah merasakan. Adenovirus ciri khasnya adalah dimulai dari konjungtivitis dulu, viral. Jadi konjungtivitis viral, terus setelah itu 3 hari masa inkubasinya, baru dia berubah menjadi faringitis akut. Terus untuk Epstein-Barr virus ini agak sulit untuk dibedakan dengan bakteri. Jadi sampai sekarang tuh Epstein-Barr virus itu sering kita anggap sebagai infeksi bakteri. Karena memang untuk membedakannya harus pemeriksaan serologi, di mana serologi itu tidak umum lah ada di Indonesia. Adapun biasanya untuk bahan penelitian, biasanya seperti itu. Nah, EBV itu khasnya mirip bakteri, kenapa? Karena tonsilnya itu besar, terus ada detritus juga, hiperemis, jadi mirip-mirip kayak bakteri. Sedangkan yang lain biasanya tonsilnya tuh merah, tapi nggak kotor gitu. Bengkak juga nggak yang bengkak sampai bulging banget. Nah, kalau EBV ini bener-bener babak belur tonsilnya atau dinding faringnya ya. Jadi dinding faringnya yang benar-benar bergranuler, terus ada bintik-bintik kemerahan. Nah, itu biasanya EBV. Ciri khas kedua dari EBV adalah keterlibatan KGB-nya sangat banyak. Jadi kalau kamu temukan lehernya kok ada di submental, submandibula, atau di jugular interna, nah itu kecurigaannya jangan-jangan EBV. Umumnya kalau tonsilitis atau faringitis bakteri biasa, dia KGB-nya nggak sebanyak itu, paling cuma di satu tempat lokasi KGB saja. Kalau HIV jelas lah ya, pasti oral hygiene-nya tidak bagus ya, biasanya ada komorbid atau ada infeksi sekunder berupa infeksi jamur. Tata laksananya sebenarnya kalau viral paling utamanya adalah lagi-lagi sistem imun dari masing-masing pasien gitu kan. Nah, untuk memperbaiki sistem imun maka mikronutriennya harus tercukupi, istirahat tercukupi, konsumsi air putih yang bagus ya. Terus antivirus apakah perlu digunakan? Sebenarnya tidak selama sistem imunnya masih bagus. Jadi sebenarnya antiviral itu kita gunakan kalau dalam keadaan yang kayak kemarin pandemi. Karena semua orang bisa kena, jadinya daya tahan tubuh setiap orang bisa saja jadinya menurun. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu kasus tertentu, maka antiviral silakan dicoba untuk diberikan. Tapi sebenarnya untuk viral sendiri, ya tadi daya tahan tubuh lah sebenarnya yang utama. Nah, untuk antiviral kalau sekarang kan udah nggak pandemi lagi ya, kita pertimbangkan untuk pasien-pasien yang komorbid atau memang situasinya imunosupresan. Itu silakan diberikan. Obat-obatannya untuk viral biasanya adalah obat-obatan simptomatik saja. Nah, masalahnya viral sendiri bisa menekan sistem imun. Jadi, misalnya nih, hari pertama, kedua itu viral. Setelah itu ada koinfeksi. Karena pasiennya kontak dengan lingkungan sekitar yang sedang terjadi infeksi bakteri. Alhasilnya hari ketiga atau keempat berubah jadi bakteri. Itu bisa saja. Jadi superimpose infection. Ya, itu bisa saja. Makanya perlu evaluasi lanjutan. Ya. Nah, kalau untuk faringitis bakteri, itu jadi dinding faringnya tampak hiperemis, terus bergranuler, terus kadang ada bercak-bercak kayak warna putih-putih gitu ya, terus bisa peteki, itu khasnya.
Nah, untuk di tonsilnya sebenarnya sekalian aja ya, kalau untuk di tonsilnya bakteri itu biasanya edem banget. Bahkan kalau dalam keadaan akut itu bisa pembesarannya beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi saat dia nggak sakit tuh bisa aja kecil banget atau gede-gede banget. Itu bisa banget untuk bakteri. Dan detritus dan peteki ya, sama seperti dinding faringnya. Nah, sensasinya baik faringitis akut ataupun tonsilitis itu akan sama ya. Sama-sama nyeri menelan. Jadi tidak selamanya pasien datang, "Dok, saya nyeri menelan nih, kayak amandel saya ada yang radang." Dinding orofaring isinya bukan cuma amandel saja atau tonsil palatina saja. Soalnya yang sering luput tuh meriksa dinding faring, padahal ketika kita lihat nih pakai, ya sebenarnya sih kalau saya kan pakai kamera ya. Jadi kelihatan banget tuh kan diperbesar, itu udah babak belur banget dinding faringnya dari atas sampai bawah. Itu banyak banget yang seperti itu. Jadi keterlibatan dinding faring pun akan memberikan sensasi yang sama sebenarnya gejalanya. Ya, yang membedakan dari PF kita ya. Terus untuk terapinya ya tetap aja ya, paling standarnya sebenarnya lini pertamanya penisilin. Ini bergantung tiap rumah sakit sih sebenarnya. Penisilin tuh bisa ampicillin, bisa erythromycin, bisa amoxicillin atau amoxicillin clavulanat. Terus yang lini keduanya adalah cephalosporin, sebenarnya sih cefuroxim atau clindamycin atau golongan fluoroquinolone ya. Terus kortikosteroid kalau memang lagi akut silahkan diberikan, analgetik dan yang lain-lain itu adalah obat-obatan simptomatik. Untuk faringitis akut atau tonsilitis akut bakteri, penyebab kuman utamanya terbanyak adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, si Streptococcus beta ini di sebagian orang yang memiliki sistem imun responnya berlebihan, maka ketika pasca infeksi Streptococcus beta, dia akan menderita suatu penyakit ya kayak autoimun lah, tapi tidak secara langsung dibilangnya sebagai autoimun. Jadi imunnya tuh sensitif terhadap partikel Streptococcus beta. Nah, alhasil menyebabkan keluhan-keluhan. Kalau misalnya dia gangguannya di ginjal, bisa menyebabkan glomerulonefritis akut post streptokokal. Kalau di jantung jadi rheumatoid heart disease. Kalau di sistem saraf kranial itu bisa jadi Guillain-Barré syndrome ya. Jadi hal-hal tersebut atau partikel dari si Streptococcus tadi itu bisa menyebabkan sistem imunnya kalau memang sensitif itu akan berespon dan mengakibatkan penyakit yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, untuk terbanyaknya sebenarnya kan adalah viral, tapi kenapa sih kok dari penelitiannya penggunaan antibiotik justru terbanyak? Padahal secara teori viral itu adalah penyebab terbanyak. Oleh sebab itu, supaya tidak overuse penggunaan antibiotik di fasilitas primer di negara maju sih, itu menggunakan kriteria untuk membedakan secara kasar apakah ini infeksi karena bakteri atau virus. Salah satu kriterianya adalah sentor kriteria. Sentor kriteria ini bisa menilai kira-kira nih kayaknya ke arah bakteri deh, jadi boleh dikasih antibiotik. Oh, kira-kira ke arah virus, jadi kita jangan kasih antibiotik, kita perkuat aja sistem imunnya gitu. Nah, di sini kita bisa mengisi ya poin-poin yang sudah tercantum di sentor kriteria. Poin pertama, pasiennya ada demam nggak? Kalau ada demam, apakah di atas dari 38 derajat? Kalau ada, dapat poin 1. Terus pasiennya tidak ada tanda gejala dari infeksi virus. Tanda gejala infeksi virus adalah batuk yang sifatnya kering, konjungtivitis, rhinore, atau rhinore ya, ingat itu udah saya sebutin ya. Rhinore, konjungtivitis, atau batuk kering. Nah, kalau dia tidak ada tanda-tanda ke arah virus, maka poinnya 1. Terus ada pembesaran KGB nggak? Virus itu jarang, kecuali EBV. Tapi kalaupun EBV biasanya ya sering tidak terdeteksi secara langsung yang tadi saya bilang. Nah, jarang sih EBV untuk infeksinya. Jadi kalau ada KGB dianggapnya masih infeksi bakteri. Tonsilnya edem, hiperemis nggak, terus sama usianya. Setelah itu kamu skor. Kalau skornya 0, maka tidak perlu pemeriksaan atau terapi antibiotik. Tapi kalau skornya 1, 2, atau 3, itu disarankan sebenarnya baiknya dilakukan kultur atau rapid test dari Streptococcus. Kalau positif baru diberikan antibiotik, kalau negatif tidak perlu. Kalau skornya lebih dari sama dengan 4, maka lanjut langsung diberikan antibiotik ya. Nah, sekarang kita masuk faringitis kronik. Faringitis kronik itu ada 2, ada yang sifatnya hiperplastik, jadi yang tadi tuh udah nggak merah, tapi dindingnya kamu lihat kayak berbenjol-benjol, itu namanya faringitis kronik hiperplastik.
Nah, hiperplastik ini dikarenakan stimulasi dari inflamasi yang sifatnya terus-menerus, sehingga menyebabkan dinding paring itu mengalami penebalan. Ya, penebalannya jadi epitel berlapis gepengnya itu lebih banyak di situ. Nah, itu kalau tampilan klinisnya akan bergranuler. Sejujurnya sih kalau pakai mata agak susah sih ya. Jadi biasanya kalau saya sih pemeriksaan tang spatelnya itu sambil dilihat pakai kamera di foto. Jadi kita bisa ngelihat layar yang gede, terus kelihatan tuh dindingnya kayak gimana. Kalau bisa ya, kadang-kadang refleks dari pasiennya untuk setelah ditekan lidahnya suka wewe ya, itu agak-agak susah sih. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi kamu bisa mengevaluasi dinding paring karena sebenarnya kebanyakan masalah di dinding paring kalau menurut saya. Nah, ini bergranuler. Nah, gejalanya tuh biasanya nggak enak, rasa ganjel, tenggoroknya kering, suka batuk kering, apalagi ketika terjadi reflux. Jadi faringitis kronik hiperplastik itu memang penyebabnya adalah infeksi berulang. Tapi yang memperburuk faringitis kronik hiperplastik ini adalah reflux. Jadi kayak ada perlukaan sebelumnya pas lagi akut kesiram asam gitu. Akhirnya kan granulnya akan lebih tebal lagi ya. Jadi bergranulernya tuh nanti sampai bawah tuh. Itu menimbulkan rasa gatal atau ganjel. Nah, terapinya susah-susah gampang. Kita harus pakai caustic agent. Masalah ini caustic agent susah banget didapat ya. Sampai sekarang ya ditanya ya pasti jawabannya caustic agent, yaitu AgNO3 ya, si nitrat argenti ini. Dengan konsentrasi yang paling rendah, biasanya 10%. Nah, nanti ditotolin tuh di tempat yang granul-granul itu. Jadi permukaannya akan kembali rata. Nah, kalau atrofi ini memang sangat jarang kasusnya karena atrofi ini, faringitis kronik atrofi ini kelanjutan dari rinitis atrofi. Nanti kita belajar di rinologi ada namanya rhinosinusitis atau rinitis atrofi yang kumannya disebabkan Klebsiella ozena atau Pseudomonas yang terbanyak. Nah, kalau sampai tidak selesai di hidung, otomatis infeksi itu akan turun ke bawah dong. Alhasil menyebabkan faringitis kronik atrofi. Pembedanya, kalau hiperplastik tuh dia tidak ada krusta, dindingnya tidak ada sekret apapun, tapi permukaannya bergranuler. Benar-benar permukaannya tidak rata. Kalau si kronik atrofi, permukaannya itu isinya krusta-krusta. Saat dibersihkan, mukosanya tampak pucat. Terus kalau kita nggak sengaja nyenggol nih dinding paling posterior itu langsung berdarah karena saking pucatnya. Ya. Nah, hal itu disebabkan karena si kuman Pseudomonas atau Klebsiella tuh merusak kelenjar dengan masif, ditambah epitelnya rusak. Jadi kesenggol dikit langsung berdarah. Pasiennya kadang-kadang ya mengeluhkannya suka batuk, berdahaknya ada darahnya gitu, ada blood streak-nya. Nah, itu kamu curigai salah satunya adalah kronik atrofi. Tapi biasanya kronik atrofi itu nggak ucuk-ucuk tadi dari infeksi hidung. Kalau memang ditanya ada riwayat infeksi hidung sebelumnya nggak, pas kamu PF ternyata ada krusta-krusta juga di hidung, curiganya ini. Terus untuk tata laksananya sama sih, untuk faringitis kronik yang atrofi ya atasi tadi infeksi Klebsiella sama Pseudomonas. Untuk bagusnya karena dia berbentuk krusta lebih baik dikultur. Kalau tidak ada kultur kita bisa menggunakan antibiotik broad spectrum atau fluoroquinolone karena dia merupakan anti Pseudomonas. Terus untuk tonsilitis akut untuk tonsilitis bakteri itu penyebabnya tadi saya sudah sebutkan sama kayak faringitis bakteri ya, terbanyaknya adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A, di mana dia bisa berdampak mekanisme imunitas ya, yang menyebabkan GNAPS, rheumatoid heart disease, atau Guillain-Barré syndrome. Inkubasinya 2-4 hari, gejalanya mirip, kayak faringitis mirip banget deh, nyeri tenggorok, nyeri menelan, malaise ya, badannya kayak dipukulin se-RT deh. Nyerinya itu bisa menjalar karena baik tonsil ataupun faring sama-sama dipersarafi oleh nervus 9, dan kalau kemarin kamu belajar di telinga tengah itu juga dipersarafi oleh nervus 9. Jadi pasiennya itu nyerinya kerasanya kejalar ke dalam telinga sana. Itu namanya river pain dari otalgianya dari river pain di tenggorok. Terus dari PF-nya tonsilnya akan tampak detritus atau adanya follicular ya. Terus kalau bergabung menjadi satu jadi lakunar, kalau makin tebal lagi makin lebar itu namanya pseudomembran. Nah, untuk si pseudomembran, follicularis, detritus, lakunar itu sebenarnya adalah plak putih yang timbul di atas epitel, di mana plak putih itu komponennya adalah sel PNM ya, PMN, terus ada sisa-sisa makanan dan kolonisasi dari bakterinya. Ya, jadi bukan epitel yang mati sehingga atau nekrotik jadi warnanya keputihan, bukan. Kalau epitelnya yang mati itu namanya membranosa. Tapi ini epitelnya masih ada
Nah, si plak ini ada di atas epitel. Makanya plak ini masih bisa kita bersihkan. Ya, soalnya dia tumbuhnya di atas dari epitel dan merupakan tadi sisa-sisa makanan, kolonisasi bakteri dan sel imun. Terus tonsilnya ya tadi udah premis ya, ada peteki. Nah, terapinya itu ya sama kayak faringitis akut bakteri. Intinya pasti golongan penisilin dulu yang utama. Amoxicillin clavulanat, eritromisin atau ampicillin. Terus obat lainnya adalah obat-obat simptomatik. Tonsilitis viral juga sama, obatnya ya intinya imunitas kita yang diperkuat ya, sama obat-obatan simptomatik. Nah, sekarang kita masuk tonsilitis membranosa. Yang paling ditakutkan adalah Corynebacterium diphtheri, yaitu tonsilitis difteri yang merupakan batang gram positif. Mungkin saya nggak tahu deh, kalian masih mendengar atau tidak, tapi terakhir saya masih mendapatkan kasus difteri ya. Itu bulan apa ya? Kayak 3 bulanan lalu deh, ya. Jadi kalau sudah curiga, saya nggak tahu kalau di fasilitas kesehatan di luar Jakarta ya, karena kan kebetulan saya Jakarta ya, jadi pasti ada protokolnya. Kalau sudah dicurigai difteri, kita biasanya akan mengirim ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, karena di sana harus jalan protokolnya, langsung dilakukan swab, langsung dilakukan evaluasi ke arah gejala dan tanda. Jadi tidak perlu sampai menunggu hasil swab, bisa langsung masuk obat-obatan yaitu anti difteri serum yang paling penting. Karena yang mematikan bagi difteri bukan kumannya, tapi toksinnya. Nah, untuk si difteri ini, dia adalah batang gram positif, seringnya terjadi pada anak-anak, puncaknya tuh anak-anak usia 5 tahunan lah. Ya, karena udah jajan sembarangan, udah keluar mainnya bersama teman-teman. Terus di sini baru berdampak nih akibat tidak pernah divaksin ya, biasanya seperti itu ya. Jadi faktor resikonya salah satunya adalah adanya lingkungan yang menderita difteri. Yang kedua adalah tadi anak itu tidak menerima vaksin sama sekali dari difteri saat waktu masih bayi. Nah, gejala umumnya layaknya tonsilitis pada umumnya. Yang berbeda adalah gejala lokal dan eksotoksin. Jadi, kalau tonsilitis bakteri yang karena difteri yang membranosa, itu ada ekstranya gejalanya. Gejala tonsilitis akut biasa ditambah adanya gejala lokal atau eksotoksin. Gejala lokal adanya plak putih kotor, benar-benar plaknya putih kotor gitu. Nah, warnanya kayak keabu-abuan dan bulat sempurna. Jadi dia bukan mencar-mencar. Jadi bulat berbatas tegak sempurna karena yang rusak adalah epitelnya. Nah, tempat yang ditempel oleh plak putih itu akan mengalami edema. Karena kan tadi yang rusak epitelnya. Sedangkan kalau pseudomembran, epitelnya utuh. Jadi cuma hanya ada kayak plak putih dari tadi kolonisasi bakteri, sisa makanan dan sel PMN. Kalau ini epitelnya yang rusak. Jadi yang dilewati oleh plak itu pasti akan edem. Nah, masalahnya kalau plak itu luas banget, artinya sampai tonsil, faring, sampai hipofaring, maka edemanya akan semakin besar. Nah, edema yang besar ini menutup jalan nafas, jadi pasiennya bisa obstruksi atau sumbatan jalan nafas atas. Belum tambah edemanya, pasiennya juga lendirnya banyak. Respon inflamasi lendirnya banyak, makinlah sesek pasiennya. Nah, umumnya untuk mengatasi obstruksi jalan nafas atas pada kasus difteri itu dilakukan tracheostomi. Umumnya, tapi kalau bisa intubasi sebenarnya boleh intubasi. Jadi intubasi itu tidak disarankan tapi boleh. Yang disarankan tracheostomi karena nanti kalian saat misalnya PPDS itu kebanyakan tonsilitis yang didugai difteri ini udah datangnya ke anak dulu. Jadi biasanya protokolnya masuknya ke anak, nanti anak baru konsulkan ke THT. Nah, di anak ini pasti udah diiniin kan, dinilai airway breathing circulation-nya. Kalau airway-nya nggak aman berarti mereka langsung melakukan intubasi. Kadang-kadang kita juga heran, hebat juga ya nih anak, pasien curiga difteri tapi berhasil gitu dia intubasi. Kenapa? Soalnya intubasinya beresiko. Resiko pertama adalah jalan nafasnya sempit. Jadi kamu kayak mengintip di rongga yang kecil. Yang kedua, mudah berdarah, udah sempit, mudah berdarah. Jadi kamu baru masukin tuh ETT, udah tuh ngocor darahnya di mana-mana. Karena kamu pasti nyenggol si plak-plak putih. Atau enggak baru masukin laringoskop deh. Kan laringoskop itu ada di dasar lidah. Nah, saat kamu masukin, ya kalau kesenggol dikit aja dari plak putihnya berdarah, susah lagi masukin intubasinya, ya kan? Nah, jadi disarankan tracheostomi. Tapi kalaupun mau intubasi dicoba karena nggak bisa tracheostomi, monggo aja. Palingnya inform konsen aja ke keluarganya. Nah, membran bila dimanipulasi mudah berdarah. Terus tambahannya ada KGB. Jadi ada pembesaran KGB di leher. Nah, KGB-nya tuh biasanya besar-besar ya, bottleneck. Jadi KGB-nya kayak mams gitu ya, sebesar itu. Tapi itu sih kalau yang udah parah. Kalau belum parah ya paling sebesar kelereng lah. Terus untuk gejala akibat eksotoksin,
Itu bisa berupa miokarditis ya, yang menyebabkan sudden cardiac arrest. Lalu nervus cranialis yang lumpuh akibatnya jadi otot-otot pernapasan akan menurun ya fungsinya. Kalau ke ginjal itu bisa gagal ginjal akut. Jadi tandanya adalah albuminuria. Untuk diagnosisnya sebenarnya kita cukup ada gejala lokal dan eksotoksin, itu biasanya pertimbangannya bisa untuk dikeluarkan ADS ditambah kultur atau pewarnaan gram. Kultur itu masalahnya baru jadi tuh paling cepat seminggu deh. Itu yang cepat banget. Kalau yang standarnya bisa 2-4 minggu ya pasiennya keburu plus ya kalau kita tunggu hasil kultur. Sehingga kita biasanya melihat dari pewarnaan gram. Jadi kalau ada pasien curiga parah difteri, dilakukan swab pewarnaan gramnya, batang gram positif, bisa biasanya langsung masuk ADS. Nah ADS ini biasanya menentukan dokter anak ya dosisnya per kilogram berat badannya. Terus untuk antibiotik sebenarnya untuk difteri itu nggak terlalu ribet, dia masih sensitif terhadap golongan penisilin karena kumannya jarang. Tapi yang bikin mati ya ini toksinnya. Nah itu penggunaannya bisa eritromisin. Ini kalau oral, kalau antibiotik yang IV biasanya pakainya ampicillin sulbactam dengan dosis yang sama. Terus steroid, obat-obatan lain itu sesuai dengan gejala pada pasien. Ya, jadi golongan penisilin masih jadi yang utama. Soalnya kumannya jarang, jadi masih sensitif terhadap golongan penisilin. Nih ya, jadi batang gram positif, plak putih gini nih kecakapan ya. Jadi nggak se-clear ini, tapi plaknya mirip kayak begini. Terus KGB-nya begini ya. Nah, ada tonsilitis membranosa lainnya, tapi ini populasinya biasanya orang dewasa. Ya, sejujurnya sih difteri jarang banget untuk orang dewasa karena kan imunitasnya lebih bagus ya dibandingkan dengan anak-anak, dan kalau sudah terlindungi oleh vaksin ya lebih aman lah. Nah, untuk membranosa yang kedua adalah stomatitis ulceromembranosa atau angina plottinsen. Intinya tuh sariawan, tapi sariawannya luas. Nah, jadi bentuknya kayak plak besar gitu ya. Dan dia sariawannya ada di tonsil ya. Kadang-kadang kita agak-agak takutnya adalah si tonsilitis membranosa tuh takut keganasan sih sebenarnya. Tapi kan kita lihat lagi ukuran tonsilnya apakah membesar satu sisi atau tidak. Terus untuk etiologinya adalah spiroseta dan triponema. Terus dikarenakan utamanya dia sih jarang ya kasusnya. Plauvinsen itu biasanya didasari oleh kekurangan mikronutrien, yaitu adalah kekurangan dari vitamin C. Terus ditambah adanya komorbid infeksi bakteri spiroseta atau triponema. Pasiennya biasanya ya gejalanya layaknya tonsilitis biasa, tapi rongga mulutnya tuh ada stomatitis yang besar yang menempel pada permukaan tonsil dan bisa meluas ke paring, bisa meluas ke gingiva atau plexus alveolar bahkan. Dan plak ini mudah berdarah karena kan plak membranosa. Cuma untuk keterlibatan KGB-nya tidak ya. Terus dia tidak mempunyai racun, artinya toksin itu nggak ada. Jadi tidak menyebabkan mortalitas yang tinggi. Kalau tadi kan karena toksinnya ya yang bikin mortalitasnya tinggi. Nah, tata laksananya pemberian vitamin C dosis tinggi, terus vitamin B boleh lah ya untuk memperbaiki mukosa. Terus antibiotiknya itu spektrum luas. Kalau triponema dan spiroseta itu biasanya kita masih pakai golongan penisilin masih bisa ya. Kalau zaman dulu tuh yang penisilin G prokain gitu ya. Kalau sekarang sih sebenarnya banyak ya, ampicillin sulbactam ada, terus amoxicillin clavulanat ada kalau yang mau oral ya. Kayak kalau sekarang lebih banyak penggunaannya disarankan sih clavulanat sih. Terus tonsilitis kronik. Tonsilitis kronik berbeda dengan faringitis kronik. Kalau faringitis kronik, nih kalau kayak gini nih nggak kronik ya. Jadi kalau faringitis kronik tuh, aduh saya ada fotonya sih, cuman nggak saya masukin. Jadi faringitis kronik tuh bentuknya kalau kamu deketin lagi tuh kayak berbenjol-benjol gitu. Terus pembuluh darahnya di sini agak melebar-melebar ya. Itu faringitis kronik. Nah, untuk tonsilitis kronik, dia khasnya adalah kripta-kripta ini nih. Lipatan-lipatan pada tonsilnya tuh melebar. Itu khasnya dari si tonsilitis kronik. Nah, tonsilitis kronik sih sebenarnya tidak begitu mengganggu kecuali kalau ada keluhan misalnya mulut berbau atau tenggoroknya terasa ganjal atau kering ya. Itu bisa asal ukurannya memang besar. Kalau ukurannya tidak besar biasanya dia tidak terlalu mengganggu. Nah, untuk peradangan berulang bisa nggak sih pada tonsilitis kronik? Bisa. Sebenarnya bukan karena amandelnya nih yang bikin jadi peradangan. Karena orangnya yang nggak bersih. Jadi tonsilitis kronik itu karena kriptanya melebar, maka semakin mudah sisa makanan itu untuk nyelip-nyelip di antara kripta-kripta ini. Ya, jadi sisa makanan tuh gampang banget nyelip-nyelip di antara kripta-kripta ini.
Alhasil kalau sisa makanan nyelip-nyelip di kripta ini udah pasti akan menjadi fokus infeksi. Jadi sebenarnya pada pasien tonsilitis kronik tuh biar nggak berulang, yang pertama adalah, atau faringitis kronik ya, reflux yang harus terkontrol. Itu kalau orang dewasa ya. Terus kalau misalnya memang tonsilitis yang kronik, ya tadi kripta-kripta ini harus selalu bersih. Jadi setiap makan dan minum wajib untuk dibilas. Nah, sekarang indikasi dari kapan sih perlu dilakukan tonsilektomi atau tidak ya. Yang pertama ada kriteria Paradise, yang kedua ada kriteria AAOHNS. Nah, saya menampilkan dua-duanya karena nggak tahu nih nanti kalau ujian kalian dikeluarkan yang mana. Untuk Paradise kriteria ini lebih internasional tapi tidak applicable untuk di Indonesia sejujurnya. Paradise mengatakan bahwa indikasi tonsilektomi at least adanya 7 kali episode kekambuhan di tahun sebelumnya atau 5 episode kekambuhan setiap tahun tapi dimulai dari 2 tahun sebelumnya, atau 3 episode selama 3 tahun berturut-turut di tahun sebelumnya. Jadi misalnya sekarang tahun 2025, pasien tersebut dilihat rekam medis di 2024 apakah ada 7 episode, atau dilihat lagi di tahun 2023 ada 5 episode dan 2024 ada 5 episode, atau dari 2022 ada 3 episode, 2023 ada 3 episode, 2024 ada 3 episode ya. Jadi kamu ngeliatnya berdasarkan kekambuhannya. Kok episodenya dikit-dikit banget kalau di Indonesia mah? Kayaknya nggak afdol ya kalau nggak tiap 3 bulan atau 4 bulan itu batuk pilek. Lah ini kan pakai kriterianya luar negeri. Ya jelas populasinya akan berbeda dengan kita yang beriklim tropis. Makanya kadang-kadang si Paradise ini agak kurang untuk kita terapkan. Kalau pakai Paradise mah ini sama aja Indonesia bebas tonsil, intinya gitu ya. Pasti semua orang jadi ditonsilektomi. Nah cuma si Paradise ini mendetailkan yang dimaksud episode kekambuhan itu harus begini loh, kalau di luar itu berarti dianggapnya bukan masuk ke kriteria 7 episode ini gitu misalnya. Yaitu adalah pasien itu harus ada demam di atas 38. Terus adanya pembesaran KGB, adanya eksudat pada tonsil, dan kulturnya harus positif strepto. Kalau tidak memenuhi syarat dari ini, maka dia tidak dapat dimasukkan ke kategori episode. Jadi di tahun sebelumnya harus ada 7 episode dengan ini yang lengkap. Ya kalau di luar negeri mungkin pemeriksaan lebih mendetail, rekam medisnya bagus. Jadi sangat memungkinkan. Kalau di sini saya cuma mengajarkan ini sebagai teori saja. Kalau untuk diterapkan di lapangan tentu saja sulit ya. Terus pasiennya juga yang saat di 7 episode ini misalnya tahun 2024 dia 7 episode dan ternyata sudah terbukti sudah diterapi dengan optimal tapi kok masih berulang sampai 7 kali itu dalam 1 tahun. Nah itu baru indikasinya ya. Jadi memenuhi semua kriteria ini baru dianggap sebagai suatu episode. Nah kalau AAOHNS kita mungkin lebih banyak memakai si AAOHNS. Yang pertama ada indikasi absolut, yang kedua ada indikasi relatif. Yang penting kamu camkan adalah indikasi absolut. Karena kalau relatif itu bukan yang sifatnya harus segera, bisa kita observasi dulu. Observasinya sampai kapan? Ya sampai absolut itu muncul, itu bisa. Atau misalnya pasiennya memang sudah mengganggu, ya absolutnya nggak muncul sih, cuman udah mengganggu banget ya silahkan. Kalau relatif intinya kita masih bisa lah observasi. Nah kalau absolut itu alangkah baiknya segera diatasi. Untuk yang absolut yang pertama, pembesaran tonsil yang menyebabkan upper airway obstruction, terus dysphagia severe, sleep disorder, sama cardiopulmonary complication. Jadi kalau ada pasien dengan hipertrofi tonsil, terus anaknya jadi susah makan, jadi gizinya buruk, ya lebih baik diangkat. Terus adanya mengorok, lebih baik diangkat. Adanya cardiopulmonary complication, lebih baik diangkat. Tapi ada loh, saya beberapa pasien ya, menurut saya tonsilnya besar. Tapi kalau ditanya ngorok nggak? Ngorok. Terus kita obatin, udah nggak ngorok lagi. Tapi tonsilnya sebenarnya ukurannya masih sama. Cuma sampai nggak percaya tuh ibunya ngerekam tuh beneran nggak ada ngorok gitu. Terus makannya bagus karena anaknya gendut. Maksudnya anaknya gizinya bagus lah. Terus nggak ada apa-apaan. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa kita observasi saja terlebih dahulu ya. Terus nggak segera harus diangkat gitu, enggak. Terus abses peritonsil, kalau sudah sampai abses peritonsil yang tidak berespon dengan medikamentosa atau drainage ya, insisi drainase, maka kita sarankan operasi. Jadi abses peritonsil itu sebenarnya apes-apesan. Ya, kadang pasiennya nggak pernah radang tenggorok atau jarang lah, setahun cuma 2 kali dia radang tenggorok. Tahu-tahu sekarang dia radang
dan sampai abses itu ada pasien seperti itu. Nah, kita lakukan tata laksana absesnya dulu, yaitu insisi drainase, kita evaluasi 3-4 minggu. Kalau tonsilnya mengecil, sebenarnya kita tidak perlu untuk tonsilektomi. Tapi ukurannya kalau tetap membesar lebih baik diangkat. Terus tonsilitis yang menyebabkan kejang demam. Terus tonsilitis yang membutuhkan biopsi, kamu curigai keganasan. Jadi tonsilnya itu satunya nekrotik besar lagi, satunya aman. Ya bisa aja sih infeksi, tapi kan itu kayak kemungkinan takutnya keganasan. Kita harus overdiagnosis dulu, membuktikan bahwa itu bukan keganasan. Jadi ya lakukan tonsilektomi. Indikasi relatif adanya kekambuhan 3 atau lebih dalam 1 tahun. Pasiennya sudah diterapi medikamentosa dengan adekuat. Sejujurnya, jumlah kekambuhan sebenarnya kalau menurut saya bukan menjadi patokan. Karena dari AAOHNS dia nulisnya 3 atau lebih. Nah, lebihnya ini berapa tuh nggak dikasih tahu. Jadi kadang-kadang kalau kamu lihat di narasumber-narasumber lain tuh ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Sebenarnya kalau saya prinsipnya kalau untuk kekambuhan kita lihat lagi indikasi absolutnya ada nggak. Kalau ada ya harus dilakukan tonsilektomi. Kalau nggak ada ya sebenarnya observasi sah-sah aja. Karena jujur untuk anak yang alergi itu pasti akan kambuh terus. Sering banget ISPA. Tapi kamu lihat tonsilnya ya paling gedenya T2 gitu. Cuman dia kambuh mulu, ISPA mulu datang. Karena emang anak alergi itu biasanya imunitasnya lebih rentan. Pasien juga capek banget ya datang cuma bilang, dok amandel diangkat aja, amandel diangkat. Percayalah pada saya, sudah melakukan beberapa kali di mana pasien tersebut adalah anak alergi, gak gede-gede banget. Yaudah deh angkat karena berisik banget nih ibunya. Setelah itu masih setiap bulan datang, ispa lagi, sampai pusing apalagi yang mau diangkat. Jadi pokoknya kamu yakinkan aja, kalau misalnya memang besar, ada tanda absolut, maka silakan rujuk. Tapi kalau ternyata dia tidak terlalu besar meskipun berulang, ya boleh kamu rujuk karena untuk tata laksana etiologinya. Mungkin di spesialisnya belum tentu diangkat. Ya kalau saya ya, karena kan megangnya teori ini ya. Cuman ya kalau orang-orang tertentu terkadang ya udahlah operasi-operasi aja. Setelah mengalami beberapa kejadian klinis artinya ternyata nggak merubah keadaan, jadi ya udahlah kita atasi etiologinya dulu aja ya. Terus untuk persisten bau ya, jadi bau mulut yang persisten sudah medikamentosa nggak berhasil, tonsilitis kronik yang terbukti dia karier streptococcus. Kalau di kita mah nggak bakal ketangkep ya, karier streptococcus yang resisten terhadap beta laktamase. Ribet banget ya, ini kita kayaknya nggak bakal ngedeteksi. Terus unilateral tonsil hipertrofi, ya sama sih sama ini. Bedanya apa? Kalau absolut tuh biasanya kelihatan banget gambarnya tumor. Jadi tonsilnya besar satu sisi, ada jaringan nekrotik, ya itu mah udah nggak usah tawar-menawar, harus diangkat. Nah kalau relatif ini saya pernah ketemu nih, jadi tonsilnya satunya T3, satunya bener-bener kecil banget. T1 aja kalau ada ukuran yang kurang dari T1 ya kurang gitu ya, saking kecilnya. Jadi tonsil yang sebelahnya kecil banget, kok tonsil yang satunya T3 gitu. Itu kita kadang-kadang ragu, padahal permukaannya bagus, licin, nggak ada sesuatu gitu. Nah itu indikasi relatif tuh ya, silakan boleh diangkat. Karena sejujurnya untuk keganasan seperti limfoma bentuknya seperti itu. Jadi biasanya tonsilnya membesar, permukaannya cakep, licin, bagus. Nah itu bisa curiganya ke arah limfoma. Sebenarnya sih baiknya kalau udah pembesaran satu sisi, lebih baiknya memang ditonsilektomi. Dan tonsilektominya tentu saja biasanya di fasilitas tipe lanjutan ya. Soalnya itu pasti perdarahannya masif banget kalau sampai terbukti itu adalah keganasan, contohnya limfoma. Nah kalau yang si jaringan nekrotik itu biasanya tipenya adalah KSS umumnya. Nah sekarang kita masuk ke tonsil faringeal atau adenoid. Adenoid ini seringkali membesar dan seringkali hipertrofi adenoid ini disalahartikan dengan pembesaran tonsil ya, karena gejalanya mirip. Nah yang tadi yang saya bilang, anak-anak alergi bisa ISPA berulang, bahkan bisa ngorok, padahal kamu lihat tonsilnya cuma T2, kok bisa sih? Itu kebanyakan adalah karena adenoid yang membesar. Jadi kalau anak-anak yang mengalami inflamasi kronik, ya inflamasi kronik apalagi sih paling seringnya kan alergi tuh. Atau misalnya ISPA yang berulang, ya ISPA berulang juga basicnya terjadi karena alergi kan. Itu biasanya ya ini karena adanya pembesaran dari adenoidnya. Karena adenoid yang membesar akhirnya menutup jalan nafas, terutama hidung. Alhasil saat tidur pasien tersebut nggak bisa nafas lewat hidung. Mau nggak mau dia mouth breather full. Mouth breather full itu berarti kamu napas 100% lewat mulut,
Itu artinya kalau sampai 100% nafas lewat mulut tuh tenggorok kamu akan kering, terus akan terjadi perubahan dari struktur maksilofasial, dan bisa jadi bahkan tonsil T1 pun kalau sampai pasien tersebut adenoidnya besar dan harus bernafas lewat mulut itu pasti ngorok. Ya, jadi tonsil sekecil apapun kalau adenoidnya besar banget itu pasti akan ngorok. Nah, biasanya yang dilakukan adalah adenoidektomi, ya. Nah, dampak dari adenoid yang membesar itu bisa menyebabkan OME atau OMA, OSA, retardasi mental tuh karena osanya sehingga mengganggu tidurnya atau gangguan tumbuh kembangnya. Nah, diagnosisnya pemeriksaan rinoskopi posterior yang paling sulit tapi alatnya sederhana. Paling enaknya sih nasoendoskopi, cuman tahu sendiri hipertrofi adenoid terjadi pada anak-anak. Lah kalau di nasoendoskopi apalagi pakai yang rigid, anaknya ngereok, susah banget. Jadi terkadang kita ya pas lagi operasi aja kira-kira adenoidnya berapa. Tapi kan sekarang sudah banyak rumah sakit yang memiliki fleksibel endoskopi. Itu bisa untuk mengevaluasi ukuran adenoid. Atau pakai ronsen radiologi foto lateral kepala. Tapi tidak dipercaya. Artinya gimana ya? Kita boleh percaya boleh enggak deh dari foto lateral kepala ini. Jadi dari ronsen lateral kepala kita bisa lihat ya apakah ada pembesaran pada adenoidnya atau tidak. Nah, beberapa radiologi itu membaca untuk pembesaran tersebut, tapi sebagian radiologi itu nggak membaca gitu ya. Terus untuk adenoid bedanya dengan tonsil palatina, kalau tonsil palatina kita angkat selesai. Kalau adenoid itu masih bisa tumbuh sampai usia 14, ada literatur yang mengatakan sampai 16 tahun. Jadi kita range aja nih, dari 14 sampai 16 tahun itu masih bisa kalau di bawah itu membesar. Jadi jangan heran kalau ada pasien dengan hipertrofi adenoid sudah dilakukan adenoidektomi, direncanakan operasi kembali untuk adenoidektominya. Biasanya hal tersebut terjadi kalau faktor resikonya tidak terkontrol. Makanya yang penting itu sebenarnya faktor resiko atau etiologi. Ya mencegah kayak gini, kalau tonsil diangkat kelar, kalau adenoid diangkat tuh nggak kelar, bisa berulang-berulang terus, bahkan biasanya berulangnya itu bisa lebih masif gitu, ya. Nah ini indikasinya nanti kamu baca sendiri ya, mirip sih sama si tonsil ya. Oke, sekarang kita masuk ke abses peritonsil atau Vinci abses. Abses peritonsil penyebabnya adalah tonsilitis akut yang tidak tertangani sehingga menyebabkan peradangan supurasi. Dan peradangan supurasi ini akan berkumpul di tempat jaringan ikat longgar, yaitu di fossa supratonsilar dan dinding lateral dari tonsil. Itu adalah akumulasi pus terbanyak. Terus untuk gejala dan tandanya, kalau belum sampai supurasi, jadi masih selulitis, pasiennya akan ada pembesaran tonsil satu sisi dan palatumnya juga bengkak, uvula akan terdorong ke sisi kontralateral, lalu pasiennya kalau ngomong tuh kayak orang kumur-kumur atau hot potato voice. Nah saat PF kamu melihat tonsilnya yang besar tadi satu sisi, dan saat perabaan teraba keras, bener-bener keras banget. Nah itu biasanya masih stadium infiltrat. Nah hal itu terbukti dengan cara kita aspirasi belum ada pus. Kalau stadium infiltrat masih ada peluang diberikan antibiotik mengempes atau diberikan antibiotik matang, pilihannya 2. Nah kalau sudah matang, nah itu namanya adalah stadium supurasi. Stadium supurasi ya tata laksananya pusnya harus kita eliminasi atau kita keluarkan di insisi drainase. Terus adanya pembesaran kelenjar getah bening ya, hipersalivasi sama ada trismus. Ini tadi terapinya untuk infiltrat itu adalah antibiotik dengan steroid. Antibiotiknya diberikan 2 kali 24 jam lalu kita evaluasi kembali. Terus kalau untuk yang abses di insisi drainase, insisinya di mana? Di daerah yang paling fluktuatif atau saat kamu aspirasi ada pus di sana, lakukan insisi di sana. Terus untuk insisi drainase setelah selesai biasanya kita tidak melakukan tonsilektomi langsung ya. Sebenarnya sih kalau mau dilakukan boleh, tapi itu akan menyebabkan banyak komplikasi, salah satunya perdarahan. Nggak dalam keadaan radang aja tonsil diangkat udah berdarah-darah, apalagi dalam keadaan inflamasi akut. Ditambah misalnya lagi matang-matangnya tuh pus ya, pus itu kalau kontak dengan perlukaan takutnya menyebabkan kuman itu menyebar secara sistemik. Jadi kita tenangkan dulu 2-3 minggu, dievaluasi kembali. Kalau tonsilnya tidak mengecil, maka silakan direncanakan untuk dilakukan tonsilektomi. Lalu abses retrofaring ini yang sering pada anak-anak dikarenakan limfadenitis ISPA paling banyak ya, karena
KGB di retrofaring itu aliran drainasenya dari organ-organ saluran nafas atas. Nah, umumnya anak-anak di bawah 6 tahun. Terus untuk abses retrofaring juga bisa perluasan dari tadi prevertebral abses akibat TB. Ya, jadi nih. Terus bisa juga terjadi karena cedera atau trauma saat misalnya melakukan intubasi atau endoskopi, dinding faring posteriornya robek. Nah, jadinya ada akses kan ke ruang retrofaring. Nah, gejala dan tandanya ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, tentu saja pasti ada gejala-gejala akut ya, demam, odinofagi, disfagia, kaku leher. Ini ciri khasnya kaku leher. Nah, kaku leher itu karena kalau dia bergerak dia sakit atau otot-ototnya pada spasme. Stridor, intinya semua abses kalau sampai menutup jalan nafas itu bisa menimbulkan obstruksi jalan nafas ya. Jadi stridor ini tidak pasti. Intinya semua abses bisa bikin stridor kalau memang membesar dan menutup jalan nafas atas. Terus ciri khasnya lagi dinding posteriornya itu bulging dan hiperemis. Jadi saat kamu buka pakai tas spatel itu menonjol dinding faring posteriornya. Dan kamu bisa evaluasi dengan menggunakan laryngoskop indirect. Jadi dari atas sampai bawah, kira-kira nih dinding faring posterior yang membulging tuh sampai mana posisinya. Terus sarannya sih untuk mendiagnosisnya sebenarnya CT scan. Udah paling bagusnya CT scan karena kelihatan si nanahnya itu atau absesnya itu sudah meluasnya sampai kemana. Kalau kita nggak punya, untuk diagnostik doang, kamu boleh pakai ronsen soft tissue leher AP lateral. Nanti radiologi akan membacanya bukan sebagai abses, tapi adanya pelebaran pada ruang retrofaring. Kalau ada pelebaran seperti gambar ini, maka curiga ada infiltrat atau sudah terjadi abses retrofaring. Kalau CT scan bisa kebeda antara infiltrat dengan abses, karena kan kalau abses itu biasanya sudah ada gas-gasnya. Nah, kalau udah ada gas-gasnya itu ada udara, itu biasanya kita sudah menganggap sebagai abses. Terapinya airway yang pertama yang harus diselamatkan, mau abses peritonsil, mau abses retrofaring atau yang lainnya, pokoknya kalau memang ada obstruksi jalan nafas atas, maka dilakukan penyelamatan airway dulu, entah dengan tracheostomi atau intubasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi kalau memang anestesinya hands up, aduh kita nggak berani deh untuk intubasi. Soalnya kalau intubasi, ini jalan nafasnya sempit, resikonya nggak masuk besar, dan resiko kita mencederai daerah abses. Nanti absesnya jadi pecah. Ya mau nggak mau tracheostomi primer ya, jadi tracheostomi dalam keadaan awake. Nah, kalau untuk atasi absesnya, yaitu kita lakukan insisi drainase. Jadi dinding faringnya ya kita insisi, nanti pusnya akan keluar dari sana. Ya. Terus kalau sampai penjalanan ke ruang-ruang lain ya berarti insisinya nggak bisa di sini aja, di ruang-ruang lainnya juga kita lakukan insisi. Kalau sampai pecah, dampaknya apa? Dampaknya adalah si pus itu bisa turun ke bawah. Jadi bisa mengakibatkan abses paru, mediastinitis, pneumonia aspirasi ya. Dan supaya infeksinya tidak cepat meluas ke bawah, pasien itu biasanya dirawat inap dalam posisi reverse Trendelenburg. Ya, reverse dalam posisi Trendelenburg. Jadi palanya itu lebih rendah. Intinya tuh nukik ke kepala lah. Jadi dalam posisi Trendelenburg seperti ini ya. Nah, kalau posisi seperti ini, operasi pun biasanya baiknya posisi seperti ini supaya pusnya tuh akumulasinya ke atas, nggak turun ke bawah. Karena pus itu mudah banget masuk ke mediastinum. Lah kalau sudah ada tanda masuk ke mediastinum gimana dok? Udah nggak bisa lagi THT, itu harus BTKV. Oke, sekarang abses parafaring. Kadang-kadang sih yang di rongga mulut juga BTKV ngerjain ya, seringkali seperti itu. Abses parafaring ini tadi di lateral kanan dan kiri dari dinding faring posterior. Nah, untuk abses parafaring, pasiennya yang jelas karena dekat pterygoid interna, suka trismus. Terus mandibulanya tumpul. Jadi kalau kamu lihat ada pasien abses parafaring tuh kayak orang moon face gambarannya, tapi satu sisi. Biasanya kan abses satu sisi ya. Terus ada demam tinggi, dinding faringnya bulging. Terus untuk mendiagnosisnya ronsen soft tissue AP lateral atau CT scan leher, tapi lebih bagusnya nanti mie-nya dibungkus aja deh, mau leher. dibawa pulang. Terus untuk pemeriksaan mengetahui secara kasar, wah ini kayaknya beneran abses di karena ada bulging, itu boleh pakai laryngoskop indirect ya. Posisi lidah retro displacement karena pendesakan dari dinding faring menyebabkan lidahnya jadi terangkat ke atas.
Untuk komplikasinya itu bisa menyebar secara hematogen, limfogen, atau langsung ya ke daerah sekitar. Kalau keterlibatan parafaring yang posterior, maka bisa menyebabkan keterlibatan ke dinding karotis. Nah, ini udah ribet nih. Kalau ini harus dimitingkan biasanya. Untuk terapinya, saat infiltrat dari hasil CT scan-nya, kalau infiltrat boleh kamu terapi dengan antibiotik dan dengan steroid 2 kali 24 jam. Kalau sudah berubah jadi abses, lakukan insisi drainase. Kalau hilang ya lanjutin. Antibiotiknya apa sih? Jadi kalau abses itu umumnya adalah kita pakai kombinasi. Jadi kombinasinya broad spectrum dengan yang anaerob. Soalnya kan kuman-kumannya di dalam sana berarti biasanya umumnya anaerob. Nah, broad spectrum itu biasanya sudah mencakup yang aerob juga. Contohnya, biasanya kita pakai ampicillin sulbactam plus metronidazole. Atau kalau kumannya berasal dari infeksi gigi dan pasiennya bisa oral, itu adalah lininya clindamycin. Jadi kalau infeksi gigi itu pasti lini utamanya jadi clindamycin, padahal kan clindamycin lini kedua. Itu oral ya. Tapi kalau yang IV biasanya yaitu. Atau boleh nih, misalnya ternyata di tempat kamu ampicillin sulbactam sudah resisten, kamu boleh pakai golongan misalnya fluorokinolon, levofloxacin, ditambah metronidazole, itu boleh. Terus dilakukan evakuasi abses, jadi insisinya utamakan dari luar, bukan dari dalam. Jadi dari daerah yang Moonves tadi tuh, angulus mandibulanya kan tumpul tuh, biasanya akumulasi pus di sana, insisi terus dibuka, nanti pusnya keluar. Terus setelah itu biasanya kita nggak langsung tutup, tapi kita pasang drain. Tujuannya adalah supaya kalau pusnya masih keluar bisa kita keluarkan terus menerus ya. Terus ini carotid sheet-nya ya, kalau misalnya ada sampai ke karotis, kalau udah sampai ke karotis sudah bukan kasus ini sih, biasanya kita udah multidisiplin ilmu juga kadang-kadang sama vaskuler ya, karena udah kena karotis ya. Kalau sampai insisi di luar itu kurang, maka kita tambahkan insisi di dalam, yaitu di dinding lateral yang paling bulging. Oke, sekarang masuk ke abses submandibula. Abses submandibula nih paling kelihatan lah. Jadi di mandibulanya kayak menggantung seperti ini. Kalau tadi kayak Moonves gini nih, ini sebenarnya abses parafaring nih, bukan abses submandibula. Atau awalnya pasiennya abses submandibula, tapi udah di insisi drainase jadi kempes. Jadi bentuknya kayak begini, karena nih kelihatannya pasiennya memang juga gendut ya. Aslinya tuh seperti ini. Jadi abses submandibula terseringnya penyebabnya adalah peradangan di submandibula atau infeksi dari gigi. Ya, peradangan submandibula itu bisa sialodenitis. Jadi kelenjar submandibulanya mengalami infeksi. Terus bisa juga karena tadi infeksi gigi yang menyebar sampai ke submandibula. Lalu untuk gejala dan tandanya ada pembengkakan di leher, terus fluktuasi seperti ini. Yang dilakukan terapinya adalah insisi dari daerah yang fluktuasi ini supaya mengevakuasi dari si absesnya. Terus untuk yang selanjutnya adalah angina ludovici. Kalau abses submandibula juga ada trismus ya, karena kan dekat. Nah, angina ludovici ini dia masuk ke abses leher dalam, tapi dia sebenarnya bukan abses, dia hanya peradangan non supuratif alias selulitis lah gampangnya, selulitis submandibula. Nah, umumnya angina ludovici ini sifatnya kadang-kadang bisa kelihatannya bilateral, tapi sebenarnya sih awalnya biasanya satu sisi dulu, terus meluas ke sisi sebelahnya. Untuk angina ludovici alias Ludwig angina, sama ya namanya, itu terjadi karena adanya infeksi di dasar dari lidah ya, atau di bawah lidah gini, di dasar mulut, atau infeksi gigi. Pokoknya abses itu kebanyakan sebenarnya gigi sih. Utamanya adalah gigi. Jadi kalau misalnya ada pasien abses, evaluasi giginya dulu. Terus gejala dan tandanya nih kayak begini. Jadi biasanya khas banget dari angina ludovici adalah pasiennya mengalami pembengkakan di submental atau submandibula dan teraba keras seperti papan. Jadi terabanya tuh keras banget gitu, kaku. Pasiennya trismus, saat buka mulut, lidahnya tuh terangkat ke atas. Nah, hal ini mengakibatkan sumbatan jalan nafas atas. Jadi nanti diatasi sumbatan jalan nafas atasnya dulu. Terus selain infeksi gigi itu bisa aja karena riwayat cabut gigi, pokoknya intervensi pada gigi ya. Nah, komplikasinya sumbatan jalan nafas, penyebaran ke yang lain-lain. Nah, untuk tata laksananya dia kan bukan peradangan yang bersifat supuratif ya, dia berupa selulitis. Jadi tata laksananya itu bukan insisi drainase, tapi insisi dekompresi. Jadi otot-otot yang mengalami selulitis itu kita regangkan supaya dasar lidah tadi itu turun ke bawah. Jadi lidahnya tidak terangkat kembali ke atas.
Soalnya yang membahayakan dari angina Ludovici ini adalah lidah yang terangkat ke atas menyebabkan pasiennya tidak bisa bernafas. Insisinya itu ada di sini ya. Jadi 3 sampai 4 jari di bawah mandibula, jepret. Luasnya bergantung dari luas si angina itu sendiri ya. Panjangnya itu tergantung dari luas angina itu sendiri. Setelah diinsisi kan tadi didekompresi. Cara dekompresinya adalah kita lakukan diseksi tumpul. Otot-otot ini kita tarik-tarik ke bawah sampai nanti jari kita menyentuh dasar mulut. Nah, itu berarti udah maksimal ototnya. Sehingga nanti dasar mulutnya akan turun ke bawah, lidahnya itu tidak akan terangkat ke atas. Jadi pasien airway-nya aman. Lalu berikan antibiotik ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur laring ya. Sebentar ya, saya mau jawab ini dulu. Ada konsul. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur laring. Nah, untuk struktur laring itu penyusunnya banyak banget otot dan banyak banget tulang-tulang kartilago ya. Tulang sejatinya cuma satu, yaitu adalah tulang hyoid. Ini pun pada anak-anak biasanya masih berupa kartilago. Nah, untuk kartilagonya tuh banyak. Ada yang sifatnya sendirian, ada yang berpasangan. Kalau yang sendirian tuh yang besar-besar, yaitu epiglotis, tiroid, dan krikoid ya. Jangan lupa ini namanya krikoid. Epiglotis, tiroid, dan krikoid. Kalau yang berpasangan itu yang kecil-kecil, yaitu ada arytenoid, ada corniculate, dan ada cuneiform. Terus di antara dari kartilago tiroid dengan krikoid ini ada ligamen ya yang disebut sebagai ligamentum krikotiroid. Ini yang tempat biasa dilakukan krikotirotomi. Nah, untuk laring itu banyak struktur otot yang berperan. Sebenarnya kalau kamu mau hafalkan silakan banget karena gambar anatominya sudah saya cantumkan di sini.
Tapi di sini saya lebih menggarisbawahi otot-otot yang penting saja. Contohnya adalah otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik ini dibagi dua. Parameter landmarknya adalah si osteoid ini, ya, tulang yang ada di di laring satu-satunya. Hyoid ini menjadi landmark. Jadi otot di atas hyoid dinamakan otot suprahyoid, di bawah hyoid dinamakan infrahyoid. Baik otot suprahyoid ataupun infrahyoid pada otot ekstrinsik ini fungsinya adalah lebih ke arah proses menelan. Jadi kalau otot ekstrinsik fungsinya untuk proses menelan. Otot-ototnya karena tadi landmarknya hyoid, gampangnya kalau kamu ngafalin, semua otot ekstrinsik pasti adalah otot yang berakhiran hyoid plus otot digastricus. Kalau nggak percaya lihat aja, stylohyoid, mylohyoid, geniohyoid plus digastricus. Ya, ini juga sama kan, stero, omo. Pokoknya otot ekstrinsik adalah otot yang berakhiran hyoid plus otot digastricus. Fungsinya untuk proses menelan. Terus untuk otot intrinsik. Nah, untuk otot intrinsik ini prosesnya lebih berperan untuk fonasi. Ya, jadi fungsi dari otot intrinsik adalah lebih ke arah fonasi. Karena fonasi berarti berkaitan dengan pita suara, maka kalian harus tahu dulu gerakan dari pita suara. Pita suara bisa bergerak terbuka, bisa bergerak tertutup. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini adalah posisi terbuka. Terbuka seperti ini kita sebut posisi abduktor, ABD. Kalau pita suaranya bergerak ke arah medial atau menutup, itu disebutnya posisi adduktor, ADD. Ya, pita suara gerakannya masing-masing. Jadi pita suara kiri gerakan abduktor dan aduktor, kanan abduktor dan aduktor. Nah, kalau kamu sudah tahu posisinya dari pita suara tersebut ada ADD dan ada ABD, maka kita bisa lihat di sini untuk kegunaan ototnya. Nah, otot yang sering banget digunakan atau otot yang paling banyak berpartisipasi adalah otot-otot untuk gerakan aduktor. Jadi untuk gerakan aduktor, untuk gerakan menutup pita suara itu banyak keterlibatan otot. Jadi hampir seluruh otot intrinsik, baik lateral dan posterior, itu berperan dalam aduktor. Cuma satu otot yang tidak berperan dalam aduktor, tapi berperannya dalam abduktor, yaitu cricoarytenoid posterior. Kalau saya sih daripada kalian capek ngapal, hafalin aja yang abduktor, yaitu cricoarytenoid posterior. Maka sisanya pasti otot aduktor. Nah, untuk pergerakan pita suara sambil tadi kalian belajar pergerakan aduktor abduktor, saya juga mau ngasih tahu bahwa ada kelainan-kelainan yang diakibatkan pergerakan dari pita suara ini, yaitu disebutnya paralisis dari pita suara. Paralisis atau paresis pita suara ini berarti memiliki dua sifat, ada paresis pita suara aduktor, ada paresis pita suara abduktor. Nah, kita bahas paresis pita suara aduktor terlebih dahulu. Kalau paresis pita suara aduktor, berarti kan tadi gerakan aduktor itu harusnya gerakan menutup. Kalau paresis berarti pasiennya tidak mampu untuk menutup. Maka kamu temukan dalam laringoskopinya, pita suara itu tidak bisa tertutup tapi terbuka terus. Itu paresis pita suara aduktor. Aduktor bisa unilateral, bisa bilateral. Kalau bilateral artinya kan pita suaranya kebuka dua-duanya tuh. Baik dalam keadaan apapun dia ngangkang kebuka. Nah, itu akan menimbulkan gejala mudahnya terjadi aspirasi. Jadi pasiennya selain suara serak, biasanya keluhannya mudah tersedak. Harusnya kan saat menelan pita suara ketutup. Kalau ini nggak berhasil untuk menutup, jadi kebuka terus, maka aspirasi. Kalau unilateral dia juga aspirasi, tapi lebih jarang. Biasanya aspirasinya lebih ke arah makanan cair. Tapi kalau yang padat dia nggak aspirasi. Terus kalau paresis pita suara ABD, abduktor, maka pita suaranya ketutup terus. Kalau dia paresisnya bilateral, ya tentu saja pasiennya nggak bisa napas ya, karena pita suaranya ketutup terus. Nah, gejalanya adalah stridor. Kalau sampai paresis pita suara abduktor tapi unilateral, maka cuma satu nih yang ketutup, tapi yang satunya masih bisa kebuka ketutup. Biasanya sih gejalanya pasiennya akan sesak kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan oksigen demand yang tinggi. Tapi kalau kegiatan yang tidak ada oksigen demand tinggi, misalnya cuma duduk, nggak ngapa-ngapain, itu nggak akan sesak. Sesaknya kalau jalan jauh, naik tangga, itu baru kerasa sesak. Ya, itu adalah paresis pita suara. Nah, sekarang kita belajar rongga dari laring itu sendiri.
Jadi untuk rongga laring itu ada 3 ya. Dimulainya itu dari pintu masuk laring, aditus laring, yaitu terbentang dari tepi atas epiglotis, plika ari epiglotika, lalu ini adalah cartilago cuneiform dan corniculate. Jadi muter begini nih, muter dari atas nih tepi atas epiglotis hingga ke sini, muter lagi balik ke sana, itu adalah aditus atau pintu masuk dari laring ya. Tepi atas epiglotis, plika ari epiglotika, cartilago cuneiform, baru corniculate. Terus untuk ruang-ruangannya ya terbagi jadi 3, yaitu laring bagian supraglotis, glotis, dan subglotis. Nih ya, tadi yang saya sebutkan. Oh ya, untuk celah dulu deh. Celah laring ini ada di antara plika vokalis, ini adalah plika vokalis. Celah laring di antara plika vokalis kita sebut rima glotis, sedangkan celah di antara plika ventricularis disebutnya rima vestibuli. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian ruangan dari laring. Ada yang disebut sebagai laring supraglotik. Di laring supraglotik ini kaya akan pembuluh darah. Jadi kalau sampai ada keganasan di supraglotik, maka keterlibatan limfatik ya, pembuluh limfatik. Jadi kalau sampai ada keganasan di laring supraglotik, maka keterlibatan KGB itu akan besar. Untuk laring supraglotik dimulainya dari aditus laring sampai ke plika vokalis ya. Plika ventricularis, Jadi dari aditus laring ke plika ventricularis, lalu dari plika ventricularis ke plika vokalis itu adalah glotis, dari plika vokalis ke tepi bawah cartilago cricoid itu adalah subglotis. Daerah tersempit pada anak itu adalah subglotis dibandingkan dengan orang dewasa ya. Nah, sekarang kita masuk ke persarafannya untuk laring. Jadi persarafan motoriknya hampir seluruhnya dipersarafi oleh cabang dari nervus vagus, yaitu laryngeus recurrent. Nervus laryngeus recurrent akan sering-sering saya sebut nih ya. Untuk laryngeus recurrent, dia secara motorik mempersarafi keseluruhan otot laring kecuali musculus cricotiroid. Musculus cricotiroid dipersarafinya oleh laryngeus superior ya. Nah, untuk sensoriknya, patokannya adalah pita suara sejati atau vocal cords. Nah, di atas vocal cords itu laryngeus superior, di bawah vocal cords itu adalah laryngeus recurrent. Untuk laryngeus recurrent itu perjalanannya sangat unik. Jadi, laryngeus recurrent itu adalah cabang dari nervus vagus. Dia menuju ke bawah, lalu dia berputar kembali dan berakhir di dasar dari tiroid. Baik kanan ataupun kiri, dua-duanya sama-sama berakhir di dasar tiroid. Oleh sebab itu, kalau sampai melakukan intervensi pada tiroid, misalnya operasi tiroid atau tiroidektomi, maka resiko cedera dari laryngeus recurrent itu akan besar. Maka harus diinform konsen pasiennya. Pasca tiroidektomi bisa saja ada paresis pita suara alias suara serak atau sesak. Ya. Terus untuk perjalanannya baik kanan atau kiri akan putar balik seperti ini, tapi putar baliknya beda. Kalau yang kanan dia di arteri subclavia kanan, kalau yang kiri itu di lungkung aorta. Ya, ujung-ujungnya ya ke dasar dari tiroid. Nah, manfaatnya kamu tahu perjalanan dari laryngeus recurrent adalah tadi. Jadi kalau sampai ada intervensi tiroid, jangan lupa inform konsen bahwa bisa ada paresis dari pita suaranya. Atau intervensi pada subclavia atau lengkung aorta. Lengkung aorta kan bisa tuh, misalnya pasien dengan patent ductus arteriosus dilakukan operasi. Nah, itu bisa ada resiko laryngeus recurrent yang lewat situ mengalami cedera. Alhasil ya setelah selesai operasi suaranya jadi serak atau sesak. Jadi jangan lupa untuk memberikan informasi seperti itu karena perjalanan dari laryngeus recurrent. Nah, ini adalah rangkuman yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, untuk laring sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah proteksi, yaitu adanya pita suara yang membuka menutup dan epiglotis yang membuka menutup dengan tujuan supaya tidak masuk ke saluran nafas. Terus dia berfungsi sebagai respirasi karena berupa lumen dan berperan dalam proses menelan karena proses menelan ini terutama saat di hipofaring itu akan ada percabangan ke saluran nafas dan saluran cerna. Sehingga di sini laring harus bergerak secara sinergis supaya tidak masuk ke dalam saluran nafas. Ya tadi gerakan retrofleksi epiglotis dan plika vokalis ventricularis gerakan aduksi. Mengekspresikan emosi karena adanya pita suara. Jadi
Jadi mengekspresikan emosi itu ya tadi karena adanya pita suara jadi ada emosi berteriak, menangis gitu ya. Nah, untuk fonasi ini menentukan tinggi rendahnya nada diperantarai oleh vocal cord. Sedangkan untuk ventricular cord atau pita suara palsu tidak berperan dalam phonation. Dia berperannya dalam pitch. Ya, dalam pitch. Jadi bukan dalam sound production. Kalau sound production atau phonation itu adalah perannya dari pita suara asli. Sekarang kita masuk ke kelainan di laring. Kelainan pertama adalah kelainan kongenital. Mungkin di sini saya tidak menyebutkan semua kelainan kongenital ya. Jadi ada beberapa kelainan kongenital yang saya masukkan. Nanti sih saya kalian bolehlah cari sendiri. Untuk pertama adalah stenosis subglotis kongenital. Stenosis subglotis ini tidak hanya kongenital sebenarnya sifatnya. Ada yang acquired. Kalau kongenital sudah bawaan dari lahir, tapi kalau yang acquired penyebab terbanyaknya adalah trauma pada laring atau karena pemasangan intubasi jangka panjang, prolonged intubation. Ya, itu yang acquired. Kalau kongenital, jadi saat lahir di mana subglotik itu daerah tersempit pada bayi atau anak, di sana ada penebalan dari jaringan mukosanya atau ada kelainan dari struktur kartilagonya. Jadi kalau penebalan jaringan mukosa seperti ini, harusnya kalau kita laringoskop, laring itu kelihatan garis-garis windpipe-nya. Tapi kalau pada stenosis subglotis, baik yang acquired atau kongenital, akan ada selapis kayak begini. Nah, ini biasanya karena penebalan dari mukosa si laring bagian supraglotik. Terus bisa juga penyempitan di supraglotis karena bentuk dari kartilago yang ada di subglotis ya, yaitu si krikoid atau trakea yang bentuknya abnormal, misalnya ukurannya lebih kecil, atau ukurannya normal tapi posisinya tidak sejajar, maka lumennya akan menjadi lebih kecil ya. Ini lapisannya ada di subglotis ya, tadi saya nyebutnya di supraglotis, di subglotis ya, di bawah dari klika vokalis. Terus gejalanya nanti tergantung gradingnya. Semakin lumennya itu sempit, maka obstruksinya akan semakin naik grade-nya. Nanti kita belajarnya di sumbatan jalan nafas atas. Terus untuk mendiagnosis kita biasanya pakai laringoskop indirect, melihat seperti ini bentuknya, lalu kita ukur kira-kira aja. Kalau sampai lumennya itu mengecil berdasarkan Kattenmeier staging, kalau mengecilnya 0 sampai 50%, maka grade 1. Kalau 51 sampai 70 grade 2, kalau 71 sampai 99 grade 3, kalau sampai 100% itu grade 4. Itu disebutnya Kattenmeier. Jadi kalau ada pasien stenosis subglotis biasanya kita lapor ya, dok pasiennya stenosis subglotis, gradingnya Kattenmeier staging grade berapa ya. Terus kalau kita nggak punya nih laringoskop indirect, artinya kamera fleksibel endoskopi itu ya, kita nggak punya, maka kita bisa melakukan ronsen. Ya ini sih sebenarnya tidak sensitif, tapi nggak ada usaha, daripada nggak ada usaha sama sekali ya, kita bisa lakukan ronsen. Maka dari ronsennya akan terbaca adanya penyempitan pada daerah subglotik yang disebut gambarannya sebagai steeple sign. Nah, penyempitan subglotik ini tidak khas untuk stenosis subglotis saja. Jadi bisa aja misalnya ada peradangan di subglotis yaitu laringotrakeitis, itu akan memberikan gambaran steeple sign juga. Untuk terapinya baik stenosis grade 1, 2 atau 3, pokoknya kalau ada obstruksi harus ditrakeostomi terlebih dahulu ya. Baru kita revisi dari stenosisnya. Kalau misalnya berupa tadi penebalan jaringan mukosa atau jaringan fibrosis, maka kita lakukan dilatasi dengan laser CO2 atau disebutnya cryoprecipitat ya. Kalau misalnya kartilago yang bermasalah, maka dilakukan rekonstruksi kartilago. Itu lebih susah ya untuk rekonstruksi kartilago. Kelainan kongenital kedua adalah laryngeal web. Nah, laryngeal web tuh mirip kayak stenosis subglotis, tapi 75% lokasinya itu webnya adanya di glotis. Jadi pelika vokalisnya itu nyambung, ada selaputnya, ya ada webnya. Nah, untuk laryngeal web ini dia biasanya pasiennya sih kadang saturasinya nggak bagus ya, tergantung luasnya sih. Kalau dia luasnya besar sekali ya makin sesek pasiennya. Terus didiagnosisnya dengan laringoskop indirect. Nah, tata laksananya kita lakukan pengguntingan pada webnya ini. Terus dilakukan patensi ya, atau pemasangan stent supaya lukanya tidak menempel kembali, itu dengan pemasangan ETT. Nanti kalau ETT-nya kalau sudah terlihat kering lukanya, maka ETT-nya dilepas ya. Kalau ada obstruksi jalan nafas atas, maka trakeostomi terlebih dahulu.
Terus sekarang kita masuk ke laringitis. Laringitis itu ada laringitis akut, ada laringitis kronik. Laringitis akut umumnya pokoknya pilihannya dua. Adanya penyebaran infeksi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Terus kalau yang itu yang infeksi. Kalau non infeksi laringitis akut bisa terjadi pada pasien dengan cedera trauma laring, ya misalnya kejirat kabel, atau pasien trauma inhalasi, luka bakar, ya itu bisa. Terus reflux terkadang juga bisa kalau memang refluxnya berlebih banget. Gejalanya kalau misalnya laringitis akut berarti pasiennya ada demam atau Malaysia, terus ada suara serak ya, sekitar ya kita, terus mukosanya hiperemis, bengkak. Nah ini pokoknya ciri khas dari laringitis akut. Faktor resiko biasanya laringitis akut seringnya terjadi pada anak-anak karena imunitasnya yang belum bagus, terus ISPA yang terus menerus atau berulang, atau pasien-pasien imunosupresan pasca kemo, radiasi, terus pasien dengan HIV ya itu bisa, TB itu bisa, atau pasien dengan overuse dari penggunaan laring itu sendiri. Jadi kalau pasiennya penyanyi kan laringnya sering digunakan kan, jadinya ya laringnya itu kondisinya nggak fit lah istilahnya. Jadi gampang banget untuk terjadi laringitis akut, entah karena infeksi atau non infeksi. Nah, tata laksananya bergantung dari etiologi laringitis akutnya. Kalau laringitis kronik itu biasanya sudah lebih dari 12 minggu. Etiologi tersering sebenarnya laringitis kronik adalah reflux. Ya, non infeksi lebih seringnya. Laringitis kronik itu adalah reflux, kalau yang infeksi lebih banyaknya TB. Jadi laringitis kronik itu kebanyakan reflux, yang kedua adalah TB. Selain reflux, vocal abuse juga bisa mengakibatkan laringitis kronik yang terbanyak kedua. Jadi reflux, terus vocal abuse, non infeksi, kalau yang infeksi adalah TB. Nah, laringitis kronik itu terjadi karena stimulasi inflamasi terus-menerus lebih dari 12 minggu mengakibatkan penebalan pada epitel yang ada di pita suara. Jadilah di sini epitel squamosanya menebal, jadi permukaannya granuler. Pasiennya suaranya ada, ngomongnya ada, tapi basah dan berat gitu. Biasanya seperti itu ciri khasnya. Tata laksananya refluksnya harus ditekan dengan vokal rest. Kalau TB ya TB-nya yang diatasi. Nah, untuk laringitis tuberkulosa, saat kumannya sedang akut, bisa saja pasiennya menderita akut on kronik, jadi laringitis akut pada laringitis kronik. Nah, untuk laringitis akut pada tuberkulosa, itu biasanya disebabkan adanya misalnya sputum yang nyangkut di laring, atau saat menghirup udara yang mengandung kuman TB nyangkut di laring, atau pembesaran atau penyebaran secara limfatik ke laring. Nah, untuk laringitis tuberkulosa yang akut itu biasanya awalnya terbentuknya stadium infiltrasi seperti ini. Jadi munculnya permukaan-permukaan granuler yang kita sebut sebagai tuberkel, di mana tuberkel ini nanti lama-kelamaan akan pecah. Kalau pecah, dasarnya itu membentuk suatu ulkus dan nekrosis perhijauan. Itu sudah masuk ke stadium ulcerasi. Kalau kuman TB-nya tidak di-stop, maka ulcerasi semakin bergaung dan merusak kartilago. Itu masuknya ke stadium perikondritis. Kalau sudah merusak kartilago, maka terjadi perubahan bentuk dari kartilago alias sequester. Itu adalah fase kritis dari seseorang penderita laringitis tuberkulosa. Kartilago istilahnya kayak lumer. Kalau diobati dengan OAT, maka akan timbul fibrin. Jadi infeksinya berakhir tapi mulai timbul fibrin. Nah, itu udah stadium fibrotuberkulosis. Nah, susahnya kalau sudah sampai perikondritis, kan biasanya kita trakeostomi. Nah, trakeostomi itu akan sulit untuk dilepas, soalnya kartilagonya sudah terlanjur berubah bentuk. Jadi kalaupun mau dilepas, kita harus rekonstruksi kartilago terlebih dahulu. Terapinya tentu saja OAT ya, OAT non paru ya, jadi ekstra paru bisa sampai 9 bulan. Terus gejala khasnya apa? Jadi ini bisa menjadi parameter kalian yang harus kalian curigai ya. Soalnya saya udah beberapa kasus menemukan ternyata itu adalah laringitis TB. Di mana saya nggak punya fleksibel endoskopi untuk melihat ke laring. Jadi kamu bisa evaluasinya dari parunya. Karena laringitis TB ini biasanya pasti sudah ada tanda-tanda di paru, tapi mungkin parunya itu belum begitu parah gitu. Jadi dia tidak terlalu mengeluhkan sesak, batuk, itu enggak. Pasiennya tuh akan cenderung datang dengan keluhan nyeri menelan. Jadi kalau ada pasien nyeri menelan, sudah kamu terapi sampai beberapa minggu, kok nggak membaik-membaik? Yang herannya tonsil sama dinding parunya bagus. Jadi nggak usah dimerah-merahin di PF-nya.
Pokoknya kalau kamu lihat kok tonsil paringnya bagus tapi pasiennya bilang ngeluhnya nyeri menelan terus, itu kamu harus pikirkan di luar itu. Salah satunya adalah rinitis TB ini. Lakukan ronsen toraks, itu beberapa kali saya mendapatkan bahwa tampilan dari ronsen toraks saya terbaca sebagai TB paru. Jadi kemungkinan besar tuh nyeri menelannya sudah timbul akibat ya laringitis. Dan suara pasiennya belum serak. Jadi akhirnya dievaluasi dan benar gitu, laringitis tuberkulosa. Bisa ya jadi salah satu DD-nya tuh. Apalagi kalau pasiennya bertubuhnya kurus ya. Kan rata-rata memang kuman TB seperti itu ya. Inflamasi kronik jadi menyebabkan gizi yang ada di pasiennya dimakanin kuman. Oke, sekarang kita belajar lesi jinak dari pita suara. Untuk nodul pita suara itu seringkali terjadi pada seseorang yang menggunakan suara berlebihan, yaitu penyanyi ya umumnya, atau guru. Dan tidak kucuk-kucuk, berubah langsung jadi nodul pita suara. Jadi diawali dari vocal abuse, bikin laringitis akut, terus jadi kronik, dan kronik ini tidak teratasi, baru muncul nodul pita suara. Jadi dia memang ada perjalanannya dulu sebelum jadi nodul pita suara. Terus gejalanya biasanya suaranya serak, diagnosisnya nodul pita suara. Kita bisa bilang nih bahwa oh iya pasti nih kayaknya nodul pita suara kalau lokasinya bilateral simetris. Jadi kalau ada benjolan bilateral simetris umumnya ada di sepertiga anterior dan sepertiga atau ya sebenarnya atau sepertiga medial, jadi anterior atau medial dari pita suara bilateral simetris, kamu bisa duga itu adalah nodul pita suara. Tapi kalau cuma satu, jangan pernah curigai nodul pita suara. Kamu harus melakukan biopsi untuk memastikan itu nodul atau tidak. Tapi kalau bilateral simetris, maka tidak perlu dilakukan operasi terlebih dahulu karena kamu yakin itu nodul pita suara ya. Soalnya bilateral simetris. Tata laksana utama dari nodul pita suara bukan operasi tapi vokal rest. Lalu atasi faktor resiko. Tadi misalnya dia ada penyebabnya, penyertanya adalah reflux, ada alergi, maka atasi reflux dan alergi plus vokal rest. Lalu evaluasi ulang, kalau tidak mengecil dalam 1 bulan, maka silakan lakukan surgery, tujuannya adalah biopsi. Jadi surgery itu pada nodul pita suara dikarenakan kita sudah terapi tapi kok nggak membaik, ditakutkan bukan nodul biasa, makanya kita perlu surgery. Tapi kalau sudah bilateral simetris, sepertiga antero atau medial, sebenarnya nggak perlu untuk dilakukan surgery terlebih dahulu. Cukup tata laksana medikamentosa dan vokal rest dulu. Polip pita suara dia sifatnya unilateral. Ada yang mukoid bentuknya pucat, ada yang angiomatos bentuknya merah. Karena dia unilateral dan dia ada di sepertiga anteromedial, jadi tetap harus diangkat tata laksananya. Jadi laringoskopi kalau kelihatan benjolannya cuma di satu sisi, pasti tata laksananya adalah mikro laringoskopi ekstraksi ya. Jadi kita lakukan laringoskopi ekstraksi, diangkat nih untuk benjolannya untuk di PA. Kista pita suara, umumnya faktor resiko dari kista pita suara adalah reflux ya. Jadi sering terjadi pada pasien reflux itu diakibatkan kelenjar liur yang ada di pita suara ya, kelenjar minor dari pita suara ini tersumbat. Alhasil si kelenjar itu menggembung. Jadi permukaan epitelnya kayak terdorong seperti ini. Beda kan sama polip, kalau polip tadi masanya di luar dari epitel, kalau ini masanya tuh di dalam epitel, benjolan di dalam epitel, jadi mendorong si permukaan dari epitel pita suara. Nah kalau seperti ini kemungkinan ke arah kista, maka kita lakukan laringoskop dengan cara kita insisi bagian yang benjol, kita buka, lalu kita angkat kantungnya atau disebutnya marsupialisasi. Gejalanya ya semuanya pokoknya kalau ada masa suara keras ya, suara serak ya. Nah untuk sumbatan laring nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas soal? Sambil saya siapkan soalnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Stop share dulu ya.
osa iya. Ya salah satunya adalah di retrofaring. Dia dapat, kan kita belajar ya ada demam, terus ada dari PF-nya. Dari PF-nya bulging di dinding faring. Dinding faring yang mana nih? Posterior atau lateral? Dari gejalanya menandakan adanya abses ya, ada demam, terus ada malaise dan lain-lain. Dan dia masih bisa membuka mulut. Berarti kemungkinan abses yang paling jauh dari otot mandibula alias pterygoid interna, yaitu adalah kemungkinan di retrofaring. Jadi jawabannya bravo. Kalau karena anak-anak untuk ketulangan manapun ya sih menjadi abses ya, salah satunya adalah di retrofaring ini, mau dia anak maupun dia dewasa. Jadi jawabannya adalah bravo nomor 2 karena masih bisa membuka mulut. Terus nomor 3, tonsilektomi dapat dipertimbangkan pada keadaan di bawah ini kecuali osa iya, absolut indikasinya. Lebih dari 5 kali serangan dalam 1 tahun, indikasi relatif. Riwayat peritonsilar abses, ini indikasi absolut kalau dia tidak membaik dengan medikamentosa atau insisi drenase. Hipertrofi tonsil tapi asimptomatik. Nah, ini buat apa ya? Jadi pembesaran tonsil tapi tidak ada gejala ya nggak perlu diapa-apain. Delta ya. Terus tonsil hiperplasi unilateral ini bisa indikasi relatif, bisa absolut. Jadi nomor 3 delta. Nomor 4, pada sialolitiasis kelenjar yang paling sering terlibat adalah jadi nanti saya mungkin akan kirimkan ya bahan sialolitiasis. Jadi sialolitiasis ini adalah peradangan pada kelenjar liur lidah. Salah satunya yang paling sering adalah submandibular. Untuk sialolitiasis berarti bukan peradangan, tapi adanya batu. Nah, sebelum adanya batu terkadang dia suka mengalami infeksi berulang yang kita sebut sebagai sialodenitis. Ya, jadi sialodenitis itu kalau infeksi di kelenjar liur lidah, kalau sialolitiasis adanya batu di kelenjar liur lidah. Dan umumnya itu adalah di submandibula, jarang di kelenjar liur lainnya. Yang tersering adalah hampir 90% di submandibula. Jadi jawabannya Charlie. Sialolitiasis, faktor resikonya biasanya pada penderita asam urat tinggi. Soalnya katanya sih dari penelitian setelah dikumpulkan batunya terus dievaluasi komponennya, banyak kan komponen asam urat. Jadi kalau ada pasien dengan keluhan ada bengkak ya, benjolan di daerah submandibula, terus pasiennya merasa kayak ada pasir-pasir saat dia makan, terus liurnya kering, nah itu kemungkinan sialolitiasis. Sialodenitis bedanya adalah dia inflamasi akut, jadi adanya bengkak di daerah submandibula, terus pasiennya kalau menelan atau kalau makan itu liurnya terasa kering atau nyeri di situ karena kan produksi saliva ya, jadi dia terasa nyeri. Terus pasiennya juga ada tanda-tanda gejala umum lah, yaitu berupa mialgia atau dia malaise seperti itu ya. Terus sering banget nih, lagi-lagi ya, sering banget saya dapat misalnya dirujuk dari vaskes 1 itu dianggapnya sebagai lagi-lagi hipertrofi tonsil. Kebanyakan sih nyampe ke saya semua diagnosis apapun dari rongga mulut itu dianggapnya sebagai tonsilitis kronik atau hipertrofi tonsil. Mau benjolannya ada di mandibula, mau di mana, pokoknya dianggapnya hipertrofi tonsil. Nah, sebenarnya lagi-lagi yang namanya tonsil palatina kan kamu tadi lihat ya dari rongga mulut. Kalau memang ukurannya tidak terlalu besar ya nggak apa-apa, kamu bilang aja memang ukurannya nggak besar. Jadi salah satunya adalah sialolitiasis atau sialodenitis ini. Jadi kalau misalnya tuh khas banget deh, benjolannya itu di submandibula, kalau diraba tuh kayak bulat kayak telur puyuh gitu loh. Tapi ya nggak menonjol banget, kalau kita raba aja keraba keras kayak telur puyuh. Nah itu tuh adalah kemungkinan submandibular ya, kelenjar submandibularnya mengalami inflamasi atau ya tadi adanya batu di sana. Terus kamu lihat ukuran tonsilnya wajar, pasiennya diedukasi ya, Bu ini kayak amandelnya bengkaknya ke dalam. Nggak ada yang namanya pembesaran tonsil itu ya. Tadi aja kita secara teori udah tahu bahwa tonsil palatina itu hanya menggantung, bukan menempel atau melekat erat pada otot. Udah gitu masih ada ototnya lagi. Sebesar-besarnya tonsil tidak akan menyebabkan pembengkakan pada daerah submandibula. Justru yang penuh rongga mulutnya, dia akan membesar ke arah dalam. Kecuali sudah sampai abses parafaring. Ya kalau abses parafaring kelihatan tuh kayak moon face,